Heads up, ini mungkin bab yang sangat aneh, info bijaksana. Bulan pertama Yun Che dan Qianye Yinger menginap di Central Ruins Realm. Yun Che menyentuh bagian tengah punggung Yun Sang dengan jarinya, membimbing energinya yang dalam melalui siklus tertentu, dan dengan lembut mendorong. Retak. Sebaran 9 baut kilat muncul di langit pada saat bersamaan. Domain petir sangat kuat, mengingat bahwa itu bahkan mengganggu badai di dekatnya. Tangan Yun Sang membeku di udara, dan mulutnya melebar menjadi bentuk O. Dia berkata dengan kosong, apakah ini benar-benar kekuatanku? Bagaimana perubahan sekecil itu dapat membuat perbedaan besar? Apa seni yang mendalam ini disebut dalam keluarga Anda? Tanya Yun Che. The Heavenly Handle Thunder Cloud Art, jawab Yun Sang dengan patuh. Hampir segala sesuatu di klan memiliki kata-kata, pegangan surgawi, dalam nama mereka karena itu adalah kebanggaan dan simbol klan mereka. Pegangan mendalam Yun Che disebut, Heavenly Handle Divine Power. Namun, orang luar akan menyebutnya, setan-setan. Ingat apa yang aku ajarkan padamu sekarang, dan latih kembali Heavenly Handle Thunder Cloud Art dengannya. Petik 2. The Heavenly Handle Thunder Cloud Art disebut Purple Cloud Art di keluarga Yun. Yun Che telah menciptakan seni petir tribulasi hukum surgawi yang sangat kuat dengan menggabungkan kesengsaraan hukum surgawi menjadi seni Cloud Purple. Yun Sang tidak bisa menggunakan petir kesusahan hukum surgawi, tetapi perubahan yang dilakukan Yun Che pada seni yang mendalam masih meningkatkan kekuatan seni guntur surgawi menangani guntur secara drastis. Bisakah aku mengajarkan ini kepada anggota keluargaku? Tanya Yun Sang dengan gugup. Lakukan sesukamu, jawab Yun Che. Setiap evolusi ke seni yang mendalam adalah sesuatu yang layak dirayakan oleh seluruh klan, tapi itu tidak ada artinya bagi Yun Che. Itu adalah sesuatu yang datang kepadanya semudah bernafas. Dia bisa menggabungkan bahkan dewa sesat dan teknik serigala surgawi bersama-sama. Meningkatkan Heavenly Handle Thunder Cloud Art adalah permainan anak-anak belaka. Terima kasih, senior. Yun Sang berterima kasih padanya dengan gembira. Kau begitu luar biasa, senior, tapi kau menyelamatkan hidupku, kau berjanji akan membawaku kembali ke keluargaku, dan kau bahkan mengajariku versi yang lebih kuat dari Heavenly Handle Thunder Cloud Art. Kenapa kau memperlakukanku dengan sangat baik, senior? Karena kami memiliki nama keluarga yang sama, jawab Yun Che dengan ketidakpedulian yang sama seperti sebelumnya. Kamu mengatakan itu, tetapi kebanyakan orang melakukan yang terbaik untuk menjauhi kita meskipun nama keluarga mereka adalah Yun. Suara Yun Sang menjadi lemah ketika dia mengatakan ini, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan tersenyum sekali lagi. Kamu benar-benar orang baik, senior. Petik 2. Orang baik. Yun Che tersenyum tanpa emosi padanya. Saya bukan orang baik, dan saya tidak ingin menjadi orang baik. Jangan menghina saya dengan kata sifat itu. Petik 2. Yun Sang bingung. Dia jelas memujinya, jadi mengapa dia mengatakan dia menghinanya? Yun Che tiba-tiba menyentuh Yun Sang di antara kedua alisnya dan menyuntikkan setetes Dragon Dawn Jade Nektar yang sangat berharga ke dalam tubuhnya. Setelah dia selesai memurnikan nektar untuknya, dia mengaktifkan Eternal Calamity of Darkness dan mengubah tubuhnya sampai itu sangat cocok dengan energi mendalam kegelapan. Ini adalah kedua kalinya Yun Che menggunakan kekuatan elemental dari Eternal Calamity of Darkness untuk mengubah tubuh orang jahat, agar sangat cocok dengan energi yang mendalam kegelapan, jadi dia tidak khawatir bahwa dia akan kehilangan kendali dan memicu serangan balik. Pertama kali adalah ketika ia bereksperimen dengan teknik pada Dongfang Hanwei. Yun Sang bisa merasakan bagaimana tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dia mungkin masih muda, tetapi dia tidak terlalu muda sehingga dia tidak menyadari bahwa transformasi itu tidak lain dari sebuah keajaiban. Dia merasa seperti berada dalam mimpi ketika dia menatap tangannya dan merasakan energi gelap yang mendalam di dalam dirinya. Itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, dia keluar dari lamunannya dan mencoba berlutut, tetapi Yun Che menangkapnya tepat waktu sebelum berkata, tidak perlu. Petik 2. Yun Sang menghela nafas sebelum menatap Yun Che dengan mata penuh kekaguman dan kegembiraan. Dia berkata dengan serius, Yun Sang berterima kasih kepada senior karena telah memberinya kehidupan kedua. Yun Sang tidak akan pernah melupakan hutang ini selama dia hidup. Petik 2. Yun Che memalingkan wajahnya untuk menghindari matanya. Dia berkata dengan dingin, mulai sekarang, kamu memiliki penguasaan yang sempurna atas kegelapan energi yang mendalam. Tidak banyak yang akan menyadarinya bahkan di luar wilayah surgawi utara kecuali jika Anda mengeksposnya sendiri. Ini berarti Anda sekarang memiliki kekuatan untuk meninggalkan penjara ini selamanya jika Anda mau. Petik 2. Tapi Yun Sang menggelengkan kepalanya perlahan dan tegas sebelum berkata, tidak. Saya ingin kembali. Petik 2. Kau gadis yang naif dan keras kepala. Senyum dingin melintas di wajah Yun Che. Kamu akan menyia-nyiakan upaya klanmu untuk mengirimmu pergi sejak awal. Namun, dia tidak berusaha mengubah pikirannya. Dia berkata, jika Anda bersikeras untuk menempuh jalan ini, maka Anda sebaiknya mengolah semua yang saya ajarkan dengan serius. Jangan menjadi beban yang hanya bisa mengandalkan orang lain. Petik 2. Yun Sang menggigit bibirnya sebelum bertanya tiba-tiba, bisakah aku menjadi muridmu, senior? Tidak, kamu tidak bisa, kata Yun Che sebelum berbalik dan pergi. Dia tidak memberinya kesempatan untuk berubah pikiran. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Sudah setengah tahun sejak hari karunia untuk kepala Yun Che dikeluarkan di 3 wilayah surgawi. Alih-alih tumbuh lemah seperti yang mungkin diharapkan dari karunia sia-sia, kekuatan dan intensitas pengejaran hanya meningkat seiring waktu. Ini terutama berlaku untuk realem Dewa Surga Abadi. Lupakan para juri, bahkan para penjaga mencari Yun Che dengan kekuatan penuh.
Itu praktis satu-satunya hal yang mereka lakukan hari ini. Tentu, upaya berlebihan yang diinvestasikan untuk berburu Yun Ce menimbulkan kecurigaan dan menyebabkan desas-desus di kalangan publik, tetapi realem surga abadi dewa telah mengabaikan mereka semua. Wilayah surgawi timur, alam dewa bulan. Penghalang yang tertutup rapat terbuka perlahan. Seorang wanita fantastik mengenakan gaun bulan berwarna ungu dengan ekor panjang perlahan keluar dari dalam. Gadis yang telah berdiri berjaga-jaga sejak awal pengasingan Xia Qingyue menurunkan dirinya dan berkata, "Selamat atas penyelesaian pengasinganmu, Tuan." Petik 2. Xia Qingyue membuka matanya dan bertanya dengan tenang, "Di mana Lian Yue dan Yao Yue?" "Guru, Lian Yue masih mencari Ratu Naga di alam Dewa Naga secara rahasia. Adapun Yao Yue, dia telah pergi ke wilayah surgawi utara," jawab Jin Yue sebelum kembali berdiri. "Wilayah surgawi utara, mengapa di sana? Apakah sudah ada berita tentang Yun Ce?" "Tidak," jawab Jin Yue. Meskipun tidak menemukan Yun Ce untuk waktu yang lama, Eternal Heaven God Emperor menolak untuk percaya bahwa Yun Ce sudah mati. Dia sangat percaya bahwa Yun Ce melarikan diri ke wilayah surgawi utara, dan dia mengumpulkan perwakilan dari kerajaan raja hanya beberapa hari yang lalu untuk membahas rencana untuk menyerang wilayah surgawi utara dengan paksa. Petik 2. Xia Qingyue terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan dingin, "Itu pemikiran yang tidak rasional. Mereka tidak akan berani memaksa masuk. Tooth and Claw, setan neraka dan, bayangan, ratu iblis tersebar di seluruh wilayah surgawi utara. Dan mereka tidak akan melupakan pelajaran dari insiden pencurian jiwa itu dalam waktu dekat." Petik 2. Dia kemudian pindah ke topik berikutnya dan bertanya, "Bagaimana hal-hal di alam Song Salju?" "Guru, itu adalah pengetahuan umum bahwa Ice Phoenix Divine Sekte adalah mantan sekte Anda. Ditambah, Raja Kerajaan Flame God Realm baru, Huo Poyun menyatakan bahwa tindakan pelanggaran terhadap Realm Salju Song sama dengan tindakan pelanggaran terhadap alam Dewa Api. Jadi belum ada yang mencoba untuk menyerang Realm Song Salju atas Yun Ce dulu." Petik 2. Jin Yue melirik Xia Qingyue sebelum bertanya dengan suara kecil, "Tuan, ada satu hal yang tidak dipahami pelayan ini. Anda ingin membunuh Yun Ce dan menghapus semua jejak masa lalu, jadi mengapa Anda melindungi alam Song Salju?" "Itu tidak penting," Xia Qingyue memotongnya. "Katakan pada Dewa Bulan dan utusan surgawi bulan untuk berkumpul di Moon Spirit Hall 9 jam dari sekarang." Petik 2. "Oke, Jin Yue tiba-tiba berseru terkejut. Dia menatap dada Xia Qingyue. Xia Qingyue sedikit mengernyit dan bertanya, "Ada apa?" "Tuan, Anda," Jin Yue menunjuk. "Cerminmu, retak." Petik 2. Xia Qingyue melihat ke bawah dan mengangkat cermin perunggu yang Yue Wugu tinggalkan, cermin yang belum pernah diambilnya dari lehernya. Ada retakan tipis dan panjang di permukaannya. Tapi dia tidak tahu kapan retakan itu terjadi. Memegang cermin tanpa menggerakkan otot, Xia Qingyue menatap kosong pada cermin perunggu untuk waktu yang sangat, sangat lama. Jin Yue menggigit bibirnya dan menatap tuannya dengan khawatir. Itu karena dia tahu bahwa cermin perunggu adalah harta yang paling dia hargai. Dia tidak pernah melepasnya bahkan ketika dia sedang mandi, dan dia merawatnya dengan cermat. Jadi mengapa celah itu muncul entah dari mana? Cermin perunggu perlahan terbuka di tangannya. Dan Xia Qingyue tiba-tiba membeku tanpa peringatan. Cermin perunggu itu menutup dengan lemah saat dia menutup matanya. Jari-jari Xia Qingyue menegang sedikit demi sedikit, dan kilatan ungu lemah disertai dengan suara garing dari sesuatu yang melanggar. Retak pada cermin perunggu telah menyebar lebih jauh. Dia menghela nafas panjang dan tenang sebelum melempar cermin perunggu ke Jin Yue yang beku. Dia kemudian berkata, "Tolong hancurkan untukku." Petik 2. Jin Yue tanpa sadar menangkap cermin sebelum melihat ke arah tuannya, tapi Xia Qingyue sudah pergi. Dia tampak bingung saat memegang cermin di tangannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di pusat Primal Chaos di mana Dewa Realm Absolute Beginning berada, ada tanah tak bernyawa yang diisi dengan kegelapan tak terbatas yang disebut Abyss of Nothingness. Sudah seperti ini sejak zaman kuno, baik itu dalam memori atau catatan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Itu sedikit ribut dari biasanya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Wilayah surgawi utara, alam reruntuhan pusat. Seperti biasa, badai pasir melolong seperti ratapan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata, dan Nan Huang Chanyi telah melarang semua orang, termasuk dirinya, untuk mengganggu Yun Ce dan Qianye Yinger seperti yang dijanjikan. Dia akhirnya memurnikan sedikit terakhir energi surgawi yang diberikan oleh Phoenix S padanya sebelum dia meninggal. Hari ini, dua sosok berjalan keluar dari badai pasir yang hebat. Yun Ce memegang tangan Yun Sang saat mereka berjalan menuju ujung Real Ruins tengah dan bagian terdalam dari badai. Jika ini setengah tahun yang lalu, dia perlu meningkatkan pertahanannya untuk melindungi dirinya dari unsur-unsur di jantung badai pasir. Tetapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa menyentuh rambut atau pakaiannya. Kekuatan pelindung yang ia terapkan pada Yun Sang sama absolutnya. "Di mana kita akan pergi, senior?" tanya Yun Sang. "Kami sedang mencari sesuatu," kata Yun Ce. Tempat ini menakutkan. Meskipun kekuatan Yun Ce mencegahnya dari terluka, bencana alam yang terjadi tepat di depan matanya sama nyatanya dengan yang merusak. Mustahil untuk tidak takut akan hal itu, dan hanya berjalan melewati area itu membutuhkan banyak keberanian darinya. "Tidak menakutkan seperti wanita itu," kata Yun Ce. "Dia akan membunuhmu jika aku meninggalkanmu." Petik 2. Tapi mengapa? Yun Sang bertanya dengan bingung, Sister Qianye adalah wanita yang lembut, bukan? Petik 2. Yun Ce tidak memberinya penjelasan. Badai dahsyat itu tiba-tiba berhenti, dan langit pasir lenyap dalam sekejap.
Yun Ce berhenti, dan mulut Yun Sang terbuka lebar. Dia tidak bisa mengerti apa yang dia lihat. Badai itu hilang, dan dunia di depan mereka benar-benar datar. Hampir seperti dipoles dengan sempurna oleh badai di luar. Di tengah-tengah dunia datar adalah pusaran kecil. Titik hijau bersinar di dalamnya. Untuk berpikir itu akan berada di wilayah surgawi utara, Yun Ce berbisik pada dirinya sendiri. Apakah ini takdir? Yun Sang berbalik untuk menatapnya, tapi dia tidak mengerti kata-katanya sama sekali. Energi mendalam Yun Ce mendidih di luar kendali. 4 warna, hitam, merah, biru, dan kilat, menyala di dalam nadinya yang dalam, dan Yun Ce mengulurkan tangannya ke arah bintang hijau gelap di depannya. Bintang hijau gelap segera melompat ke udara dan menabrak pleksus matahari Yun Ce seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tak tertahankan. Itu kemudian bergabung tanpa suara ke dalam tubuhnya. Suara mendesing. Sebuah pusaran khusus muncul di pembuluh darah Yun Ce yang mendalam, dan ledakan energi yang dalam seketika menyebabkan pakaian dan rambut Yun Ce menari di udara. Dunia hijau muncul di nadinya yang dalam ketika pusaran itu hilang. Benih dewa sesat dari badai akhirnya kembali. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Bab 1582. Beberapa waktu yang lalu, Jasmine memberitahunya bahwa ingatan dewa sesat dalam darahnya yang tidak dapat dihancurkan menunjukkan kepadanya bahwa benih-benih itu tersebar di bintang kutub biru. Itulah salah satu alasan mengapa dia pergi ke benua langit yang mendalam. Mungkin Jasmine tidak ingin menyebutkan wilayah surgawi utara dan meninggalkannya dari penjelasannya, atau mungkin dewa sesat telah sengaja menghapusnya dari ingatannya untuk beberapa alasan. Tapi benih dewa sesat kelima setelah kebakaran, air, kilat dan kegelapan ditemukan di wilayah surgawi utara. Di dunia iblis. Jika dia tidak mendapatkan benih kegelapan lebih dulu dan mempelajari beberapa rahasia kuno dewa sesat, alasan di balik lokasi benih itu akan menghindarinya. Yun Ce melambaikan tangannya dengan lembut, dan badai melanda dunia di depannya seperti 10.000 naga terbang. Domain angin sangat besar, tetapi mereka meraung dengan presisi sempurna sesuai dengan kehendak Yun Ce. Ketika Yun Ce menarik lengannya, angin juga menghilang dalam sekejap. Wah, seru Yun Sang dengan kagum, Anda juga mengolah energi yang dalam, angin, senior. Anda menakjubkan. Petik 2. Kebanyakan praktisi dari wilayah surgawi utara mengembangkan energi kegelapan yang mendalam, dan kurang dari setengah jumlah itu mengolah jenis energi mendalam lainnya. Namun, dia sudah melihat api, kilat, dan angin dari Yun Ce. Sejauh yang dia tahu, dia belum pernah melihat seorang praktisi yang mendalam seperti dia. Ayo pergi. Petik 2. Yun Ce berbalik dan memimpin Yun Sang kembali ke jalan mereka datang. Dia telah merasakan keberadaan Seed God sesat sejak hari pertama dia datang ke Real Ruins Tengah. Dia segera menduga bahwa badai abadi dari Real Ruins Central mungkin disebabkan oleh Seed God sesat. Namun, dia tidak segera mencarinya. Jika badai realem reruntuhan pusat tiba-tiba berhenti tanpa peringatan, itu akan menarik banyak perhatian. Di masa lalu, menemukan Seed God sesat akan sangat membuatnya bersemangat. Tapi hari ini, dia merasa berkepala dingin dan tidak peduli. Mungkin inilah yang dirasakan seseorang ketika hati mereka mati, hanya menyisakan kebencian. Pada saat dia kembali ke sisi Qianye Yinger, badai sudah sedikit berkurang. Qianye Yinger akan bertanya sesuatu ketika dia tiba-tiba menyadari perubahan aura Yun Ce. Tubuhnya jelas dikelilingi oleh elemen angin murni. Muridnya menjadi fokus saat dia menatap Yun Ce seolah dia monster lagi. Dia bertanya, jangan bilang kamu sudah menguasai energi angin yang dalam. Yun Ce melambaikan tangannya, dan semua badai dalam 100 km darinya segera menghilang. Dunia terdiam selama beberapa saat. Petik 2 titik. Qianye Yinger menarik napas pendek-pendek sebelum berkata, Dewa Penciptaan Elemen benar-benar pantas namanya. 3 wilayah surgawi pasti tidak menyadari monster macam apa yang mereka jatuhkan di atas kepala mereka. Yang lebih lucu adalah kenyataan bahwa monster yang mengerikan ini dulunya adalah seorang Mesias yang baik hati yang hanya ingin kembali ke rumahnya di alam yang lebih rendah dan hidup dalam damai. Hahaha. Qianye Yinger tiba-tiba tertawa keras. Kata-katanya, tawanya, mereka semua dipenuhi dengan ironi dan kesedihan yang mendalam. Sudah waktunya untuk pergi, kata Yun Ce. Di mana? Qianye Yinger melirik Yun Sang sebelum berkata, apakah kita akan membawanya pulang? Betul sekali. Petik 2. Ah, Yun Sang mendongak terkejut. Sangat. Aku setengah langkah lagi dari memasuki Realm Sovereign Divine, kata Yun Ce. Dari tingkat 5 Raja Surgawi ke puncak Raja Surgawi, itu adalah jenis kemajuan yang bisa menakuti para Dewa Kaisar. Namun, kata-kata itu mengalir keluar dari mulutnya tanpa sedikit pun emosi. Kebutuhan saya telah melampaui sumber daya yang tersedia. Pousan Desolation Realm sepertinya pilihan yang baik untuk langkah kita selanjutnya. Petik 2. Apakah ini berarti kamu ingin menghindari Nan Huang Chanyi? Sempit mata emasnya, bibir Qianye Yinger tiba-tiba melengkung berbahaya ketika dia berkata, aku benar-benar berpikir kita harus bertemu dengannya. Dia bilang dia akan muncul setelah setengah tahun, dan aku yakin dia tidak akan mengingkari janjinya. Petik 2. Bukankah kamu yang mengaku benci mendapat masalah yang tidak ada gunanya? Jawab Yun Ce dengan dingin, tapi tiba-tiba pikiran menyebabkan dia mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu tahu siapa dia? Mungkin. Qianye Yinger mengangkat jari dan memanggil penghalang isolasi suara di sekitar mereka, menjaga Yun Sang keluar dari lingkaran. Kemudian, dia berkata perlahan, wilayah surgawi utara jauh lebih terisolasi dari daerah surgawi lainnya daripada yang bisa Anda bayangkan. Biar saya tebak, Anda belum pernah mendengar rumor konkret mengenai wilayah surgawi utara, atau nama orang iblis yang kuat dari daerah itu meskipun telah tinggal di wilayah surgawi timur selama beberapa tahun. Apakah saya benar? Petik 2 titik. Dia benar.
Di wilayah Surgawi Timur, kemampuan realem Dewa Kerajaan Brahma untuk mengumpulkan kecerdasan adalah yang kedua setelah alam Dewa Bulan, yang memiliki kemampuan khusus melonjak bulan. Namun, bahkan kami tahu sangat sedikit tentang wilayah Surgawi Utara. Terlepas dari upaya terbaik kami, sebagian besar informasi yang kami dapatkan telah terpusat di sekitar 3 kerajaan raja terhebat mereka. Tidak ada yang memperhatikan kejeniusan muda mereka karena sama sekali tidak perlu. Petik 2. Tapi Nan Huangcanyi tahu bahwa kamu ada. Bukankah itu sangat aneh? Selain itu, apa yang dia katakan kepada Anda dan bagaimana dia bertindak terhadap Anda hari itu? Itu membuat saya merasa seperti dia tahu tentang kesusahan petir 9 tahap, nubuat dewa sejati tentang Anda, vena mendalam Anda dewa-dewa Anda, dan bahkan kembalinya Kaisar Iblis. Petik 2. Jika aku salah, maka aku tidak bisa mengerti mengapa dia mengatakan kata-kata Fajar Kegelapan. Petik 2. Petik 2 titik. Kerutan Yun Ce sedikit dalam. Hanya seseorang dari kerajaan yang bisa mengenalmu sejauh ini dan mengidentifikasimu dengan mudah. Tapi itu fakta bahwa Nan Huangcanyi hanyalah putri dari negara suci di dunia bintang menengah. Petik 2. Dia seseorang dari kerajaan, tetapi dia bersembunyi di dunia bintang tengah dengan penutup yang sempurna. Dia seorang wanita, dan perasaan kabur yang dia berikan. Qianye Yinger tidak menyadari bahwa alisnya sendiri berkerut. Semuanya menunjuk saya ke sebuah nama. Petik 2. Siapa? Penyihir. Penyihir, siapa itu? Tanya Yun Ce. Sebelum kita berbicara tentang penyihir, kita harus berbicara tentang apa yang disebut wanita paling mematikan di dunia. Bahkan anjing tua Qianye Fantian mengatakan hal ini kepada saya sejak lama, jika pasti ada satu hal yang membuatnya takut di dunia, dia pasti akan melakukannya. Petik 2. Namanya Ciu Yao. Nama yang diungkapkan Qianye Yinger, adalah nama yang belum pernah didengar Yun Ce sebelumnya. Apakah dia salah satu dari 3 kaisar iblis dari wilayah Surgawi Utara? Tanya Yun Ce. Seseorang yang bisa mengintimidasi bahkan Qianye Fantian harus menjadi kaisar dewa setidaknya. Dia adalah raja kerajaan besar dari alam pencuri jiwa dan salah satu dari 3 kaisar dewa dari wilayah Surgawi Utara. Namun, sangat sedikit orang memanggilnya karena dia memiliki gelar yang lebih besar, Ratu Wilayah Utara, Ratu Iblis. Petik 2. Jika dia adalah ratu, lalu siapa rajanya? Tanya Yun Ce. Tidak ada orang seperti itu, kata Qianye Yinger saat kegelapan melintas di matanya. Tidak ada yang berani menyebut diri mereka, Raja Wilayah Utara. Petik 2. Apakah dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan para kaisar dewa lainnya? Tanya Yun Ce dengan cemberut. Tidak, Qianye Yinger berkata, itu karena semua pria yang berselingkuh dengannya sudah mati. Petik 2. Yun Ce. Petik 2. Rupanya, dia memiliki wajah yang dapat memikat seluruh dunia, dan setiap kerutan atau senyum yang dia buat dapat menghabiskan tubuh dan jiwa seseorang. Secara harfiah, Qianye Yinger mengeluarkan dengusan menghina saat dia mengatakan ini. Dikatakan bahwa dia telah menikahi 4 pria selama hidupnya, pertama seorang raja alam rendah, kemudian raja kerajaan menengah, dan setelah itu seorang raja kerajaan atas. Tahtanya dibangun di atas mayat para lelaki. Dikatakan bahwa ketiga raja kerajaan sudah mati karena dia mengisap esensi darah mereka kering. Petik 2. Pria terakhir yang dia nikahi adalah Kaisar Langit-Langit yang jelas dari Dewa Langit-Langit. Petik 2. Bersihkan Sky God Realm. Alis Yun Ce berkedut sekali. Qianye Yinger pernah mengatakan kepadanya bahwa ada 3 kerajaan di wilayah utara, membakar bulan, setan neraka dan pencurian jiwa. Jadi seharusnya tidak ada, Clear Sky God Realm. Laki-laki adalah makhluk yang begitu rendah dan menyedihkan. Bibir Qianye Yinger meringkuk menjadi seringai dingin, menghina. Dia adalah seorang wanita yang naik ke posisinya saat ini di tubuh, kekasihnya, dan hanya surga yang bisa mengatakan berapa banyak pria yang dia lalui sebelum dia sampai di tempat dia berada. Namun begitu banyak pria yang jatuh cinta padanya, termasuk Kaisar Langit-Langit yang jelas. Dia memilih untuk menikahinya meskipun seluruh wilayahnya menentangnya, dan seluruh dunia menertawakan keputusannya. Secara alami, kematiannya sama menggelikan dan disesalkan. Petik 2. Petik 2 titik. Maksudmu Clear Sky God Emperor sudah mati. Sok akhirnya muncul di wajah Yun Ce. Benar, dia sudah mati. Cemoohan di wajah Qianye Yinger tumbuh lebih luas. Sama seperti semua pria yang dia nikahi sebelumnya, tidak ada tanda-tanda pertempuran, racun, cedera internal atau eksternal sama sekali di tubuh mereka. Mereka bahkan tersenyum, kecuali mereka semua sudah mati sekarang. Petik 2. Bukan itu saja, tidak ada yang tahu apa jenis metode sesat yang digunakan Ciu Yao, tapi entah bagaimana dia bisa membuat seluruh langit-langit realem dewa tunduk padanya dan mengubah nama dunia itu sendiri ke alam semangat mencuri, semua hanya dalam waktu 100 tahun. Aku bertanya-tanya, apakah dia tidur dengan semua pria di seluruh dunia untuk mewujudkannya? Petik 2. Adapun Kaisar Langit-Langit Dewa yang sudah mati itu, dia memalukan bagi semua Kaisar Dewa. Yun Ce belum pernah mendengar tentang Ratu Iblis Utara, tapi apa yang Qianye Yinger gambarkan masih membuat darahnya menjadi dingin. Dia bertanya, jadi, Anda mengatakan bahwa Nan Huangcanyi adalah bawahan Ciu Yao. Ratu Iblis dilayani oleh 9 penyihir, Qianye Yinger melanjutkan. 9 penyihir juga dikenal sebagai bayangan Ratu. Dari apa yang saya dengar, beberapa orang menduga bahwa 9 penyihir adalah avatar jiwa ratu, atau wanita yang tidak biasa yang dipilih karena berbagai alasan. Nan Huangcanyi mungkin yang terakhir. Petik 2. 9 penyihir menyembunyikan diri dalam kegelapan dan mengawasi wilayah Surgawi Utara. Mereka memberikan perhatian khusus kepada para bidat sehingga ketiga wilayah Surgawi tidak dapat menyelinap menjadi mata-mata. Tidak ada yang tahu siapa mereka sebenarnya, atau mungkin saya harus mengatakan identitas mereka terus berubah.
Namun, ada beberapa fakta yang bisa diverifikasi. Semua penyihir memiliki warisan surgawi dari alam pencuri jiwa, dan kekuatan mereka menakjubkan. Mereka juga memiliki persepsi dan wawasan spiritual yang luar biasa. Petik 2. Kesimpulannya, berdasarkan pengetahuan terbatas yang aku miliki tentang wilayah surgawi utara, Nan Huangcanyi kemungkinan besar adalah penyihir yang melayani Ratu Iblis. Yun Ce terdiam saat dia memproses informasi yang dia terima dari Qianye Yinger. Jika apa yang dia katakan itu benar, ini berarti bahwa dia dikenali oleh kerajaan raja kurang dari setahun setelah dia memasuki wilayah surgawi utara. Sungguh keberuntungan yang mengerikan. Kamu benar-benar pertanda, tidak ada tempat yang damai dimanapun Anda pergi. Petik 2. Apa yang ingin kamu lakukan ketika kita bertemu dengannya? Tanya Yun Ce. Aku akan mengambil kendali kembali darinya, tentu saja. Mata Qianye Yinger tiba-tiba berubah dingin. Aku tidak suka didorong oleh orang lain. Dan bagaimana kamu akan melakukan itu? Oh, itu sederhana. Qianye Yinger tersenyum sinis sebelum mengangkat lonceng emas kecil dengan jari-jarinya yang ramping. Ini di sini adalah Mini Brahma Soul Bell. Ia memiliki kemampuan untuk menyerang jiwa seseorang dan menjatuhkan mereka sementara waktu. Selama kita tidak sengaja membangunkannya, dia seharusnya tidak bangun untuk waktu yang lama. Petik 2. Tapi kau telah kehilangan kekuatan jiwa Brahmamu. Bagaimana Anda berencana menggunakannya? Tanya Yun Ce. Aku selalu siap. Qianye Yinger mengumpulkan jari-jarinya. Mini Brahma Soul Bell berisi cadangan kecil energi jiwa Brahma Soul saya. Itulah sebabnya saya bisa melarikan diri ke sini meskipun saya lumpuh dan direduksi menjadi penguasa surgawi oleh anjing tua Qianye Fantian. Petik 2. Jumlah energi yang dikandungnya saat ini adalah mungkin cukup untuk satu penggunaan lagi. Namun, saya akan membutuhkan bantuan Anda untuk menjamin kesuksesan, apa dengan kurangnya energi jiwa-jiwa Brahma dan kondisi saya saat ini. Petik 2. Maksudmu jiwa naga? Benar. Petik 2. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Qianye Yinger menggerakkan bibirnya sedikit dan mengirim transmisi suara ke telinganya. Betapa tercela, kata Yun Ce sambil mencibir. Kamu telah melakukan sesuatu sejuta kali lebih buruk padaku, bukan? Qianye membalas cemoohan dan berkata, jadi, apakah kita melakukan ini atau tidak? Tentu saja, jawab Yun Ce tanpa ragu. Bab 1583. Bagaimana jika dia memilih untuk mengabaikan konsekuensinya dan membunuh kita karena dia terlalu marah? Tanya Yun Ce. Aku yakin dia tidak akan. Qianye Yinger menyatakan dengan pasti, kamu pikir kamu mengenal wanita lebih baik daripada aku. Itu sebenarnya adalah pertanyaan yang bagus, jawab Yun Ce dingin. Jangan khawatir, bahkan jika pikiran itu terlintas dalam benaknya, tuannya tidak akan pernah membiarkannya, kata Qianye Yinger dengan senyum dingin di wajahnya. Apakah kamu kenal baik, Ratu Iblis? Aku tidak, tapi, mata Qianye Yinger berubah aneh saat dia berbicara. Perjalanan hidupnya sendiri adalah bukti bahwa dia adalah orang yang sangat ambisius. Dia bahkan mungkin wanita paling ambisius di seluruh dunia. Jadi tidak mungkin seseorang seperti dia akan menyerah pada kesempatan sekali seumur hidup. Tidak, kesempatan satu-satunya seperti kamu. Itulah mengapa kita harus menghindari reaktif sebanyak mungkin sekarang karena kita tahu mereka mengawasi kita. Petik 2. Banyak waktu telah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka. Jika Nan Huangcanyi benar-benar adalah bayangan, maka kedatangannya ke wilayah surgawi utara pasti sudah mencapai telinga Ratu Iblis, terutama karena Yun Ce praktis mengungkapkan dirinya kepada Nan Huangcanyi. Namun, Qianye Yinger sama-sama yakin bahwa Ratu Iblis tidak akan mengungkapkan identitas Yun Ce kepada dunia. Sebaliknya, dia akan melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk membuatnya tetap tersembunyi dari kerajaan raja lainnya. Untuk saat ini semua hanya spekulasi. Namun, Qianye Yinger melihat ke arah selatan, dia tidak perlu menunggu lama untuk jawaban. Yun Ce melakukan hal yang sama. Nan Huangcanyi mendekati mereka dengan cepat dari arah itu. Sudah setengah tahun sejak pertempuran reruntuhan pusat. Nan Huangcanyi berpakaian persis sama seperti sebelumnya, pakaian emas, pola phoenix, dan hiasan kepala dengan jumbai permata yang menyembunyikan wajahnya. Dia mendarat dengan lembut di depan Duo sebelum melihat sekelilingnya, tampak sedikit terkejut dengan perubahan cuaca. Namun, dia dengan cepat memusatkan perhatiannya kembali pada Yun Ce dan Qianye Yinger dan menyapa mereka dengan anggukan, Tuan Muda Yun, Peri Ying, sudah lama tidak. Lihat, petik 2. Jelas bahwa Qianye Yinger benar-benar mencemooh gelar yang diberikan padanya. Nada bicara Nan Huangcanyi telah berubah secara drastis di akhir kalimatnya. Dia menatap Yun Ce untuk waktu yang lama sebelum menghembuskan napas panjang, berkata, Tuan Muda Yun, pertumbuhanmu benar-benar mengejutkan. Petik 2. Setengah tahun yang lalu, Yun Ce adalah Raja Divin tingkat 5. Pada saat itu, tingkat kultivasinya sudah berbeda dari rumor. Tapi sekarang, dia sudah tingkat 10 Raja Surgawi. Kamu hanya roh surgawi, tetapi kamu melihat melalui tingkat kultivasi saya. Saya percaya Anda bahkan lebih mengesankan daripada saya, kata Yun Ce acuh tak acuh. Nan Huangcanyi tersenyum pada mereka dan bertanya, Tuanku ingin bertemu kalian berdua. Apakah itu? Kami tidak tertarik. Qianye Yinger menyatakan sebelum Yun Ce bahkan mengatakan apa-apa. Nada suaranya dingin dan benar-benar final. Jangan khawatir, tuanku tidak memiliki niat buruk terhadap kalian berdua. Sebaliknya, dia percaya dia berbagi banyak tujuan bersama dengan kalian berdua. Itulah sebabnya dia ingin saya memberitahu Anda bahwa dia akan meminjamkan bantuan apapun yang Anda butuhkan, sepenuhnya. Bantuan apapun. Petik 2. Deklarasi itu bukanlah sesuatu yang dibuat Nan Huangcanyi sendiri. Persis seperti yang dikatakan, Tuan, nya untuk dikatakannya.
Butuh waktu lama baginya untuk menerima tawaran itu sendiri ketika dia pertama kali mendengarnya dari mulut tuannya sendiri. Tapi setelah menyaksikan pertumbuhan mustahil Yun Ce dengan matanya sendiri, dia mulai mengerti mengapa tuannya telah menjanjikan hal seperti itu. Biar ku tebak, bantuannya datang dengan satu syarat, dia ingin kita mengunjungi Soul Stealing Realm, bukan? Qianye Yinger berkata sambil tersenyum. Petik 2 titik. Nan Huangcanyi memandangnya sejenak sebelum menghela nafas, kamu benar-benar Dewi Brahma Monarch. Spekulasi Qianye Yinger hingga saat ini tepat. Hal yang sama berlaku untukmu, penyihir. Saya tahu Anda tahu tentang identitas saya yang sebenarnya, jawab Qianye Yinger mencibir. Nan Huangcanyi berkata, rambutmu terlihat seperti terbuat dari emas, dan kecantikanmu membuatku malu meskipun wajahmu dirahasiakan. Anda adalah penguasa surgawi, tetapi tekanan jiwa Anda sangat menakutkan. Dan akhirnya, nama Anda saat ini adalah Qianying. Rasanya sulit dipercaya, tetapi Canyi tidak bisa tidak memikirkan Lady Dewi yang baru saja melarikan diri dari wilayah surgawi timur belum lama ini. Petik 2. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Yun Ce? Qianye Yinger bertanya tiba-tiba, atau harus aku katakan, seberapa banyak yang diketahui Ciu Yao tentang dia? Siapa yang berani menyapa, Ratu Iblis, secara langsung dengan namanya di wilayah surgawi utara? Qianye akan, dan dia bahkan memenuhi syarat mengingat status dan tinggi badannya sebelumnya. Banyak, jawab Nan Huangcanyi sederhana dan tenang. Apakah itu termasuk Kaisar Iblis? Suhu dalam pandangan Qianye Yinger tiba-tiba turun beberapa derajat lebih rendah. Tatapannya hampir tampak cukup tajam untuk menembus jumbai permata dan mencapai murid Nan Huangcanyi. Ya, jawab Nan Huangcanyi. Petik 2 titik. Yun Ce dan Qianye Yinger diam saja sejenak. Kemudian, Qianye Yinger tersenyum lagi dan berkata, jaringan informasinya berjalan sedalam ini. Sepertinya ambisi Ciu Yao bahkan lebih besar dari yang aku bayangkan. Apakah dia berencana untuk membebaskan wilayah surgawi utara dari kandangnya, dan menelan seluruh wilayah surgawi dalam kegelapan? Petik 2. Di belakang jumbai permata, kegelapan melintas di antara murid-murid Nan Huangcanyi. Dia menjawab, bukankah itu tujuan akhir Anda juga? Anda, yang telah didorong ke dalam kegelapan. Jawaban Nan Huangcanyi sekali lagi, sederhana, tapi itu cukup untuk mengungkapkan ambisi mengerikan Ciu Yao kepada Qianye Yinger. Wilayah surgawi utara tidak pernah berhenti merencanakan untuk membebaskan diri dari sangkar mereka, tetapi tidak hanya mereka tidak mampu melakukannya, mereka juga hampir tidak dapat menerapkan tindakan apapun dalam praktik sama sekali. Tidak ada musuh asing yang bisa mengancam praktisi mendalam wilayah utara di dalam domain menyusut mereka, tetapi aturan yang sama juga diterapkan secara terbalik. Jika mereka mencoba untuk bergerak melampaui batas wilayah mereka, setiap wilayah surgawi memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan mereka dengan mudah. Apalagi ketiganya bergabung. Tiga wilayah surgawi selalu waspada terhadap satu sama lain. Kadang-kadang, perang rahasia bahkan pecah di antara mereka. Tetapi tidak ada wilayah surgawi yang pernah menganggap daerah surgawi utara sebagai ancaman serius. Jelas bagi Qianye Yinger bahwa Ratu Iblis, Ciu Yao, diam-diam membangun keunggulannya tanpa menyadari tiga wilayah surgawi sama sekali. Tetapi bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai lelucon. Jika Ratu Iblis yang ambisius benar-benar mengenal Yun Ce sejauh yang dia klaim, maka masuk akal bahwa dia akan melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk memelihara Yun Ce, pembawa kekuatan surgawi dewa penciptaan dan ramalan dewa sejati, menjadi yang paling tajam. Alat. Setelah Qianye Yinger memikirkan sampai titik ini, dia berkata, kata baik. Itulah yang saya dan Yun Ce inginkan. Ini adalah pertama kalinya kami muncul di wilayah surgawi utara, dan kami sepi dan miskin seperti setitik debu di sini. Kami benar-benar merasa terhormat bahwa Ratu Iblis akan memberi kami bantuan dan bahkan menjanjikan kami sebanyak ini terlepas dari identitas kami sebelumnya. Karenanya, kami sama sekali tidak menemukan alasan untuk menolak tawarannya. Petik 2. Petik 2 titik. Yun Ce diam dan membiarkan Qianye Yinger melanjutkan. Namun, nada Qianye Yinger berubah tiba-tiba, Ratu Iblis menginginkan hubungan kooperatif, kan? Kerjasama hanya bisa ada di antara yang sederajat, dan saat ini kami sangat lemah sehingga kami bahkan tidak memenuhi syarat sebagai umpan meriam di alam pencuri jiwa. Kami hanya akan menjadi bahan tertawaan jika kami pergi ke sana sekarang. Petik 2. Apakah itu berarti Anda menolak tawaran tuanku, Peri Ying? Tanya Nan Huangcanyi. Bagaimana dengan Tuan Muda Yun? Tentu saja tidak, Qianye Yinger melanjutkan. Itu keren di bawah pohon besar, itu adalah konsep sederhana yang bisa dipahami siapapun. Tapi tidak peduli seberapa tulus Ratu Iblis itu tidak mengubah fakta bahwa kekuatan kita kurang. Pada level kita saat ini, yang paling bisa kita lakukan di kerajaan adalah bergantung pada amal tuan rumah kita. Saya yakin Anda mengerti apa yang saya katakan, penyihir saya. Petik 2. Nan Huangcanyi. Petik 2. Kami benar-benar merasa terhormat dengan perhatian dan undangan Ratu Iblis, dan kami tidak bermaksud menolak tawarannya sama sekali. Jadi, aku akan menerimanya sekarang atas nama tuanku, Yun Ce. Qianye Yinger terdengar sangat tulus. Namun, kita akan bertemu dengannya. Dalam 300 tahun, bukannya sekarang. Petik 2. Sebelum Nan Huangcanyi bisa mengatakan apa-apa, Qianye Yinger melanjutkan, Ratu Iblis berjanji untuk memenuhi semua permintaan kami selama kami setuju untuk bekerja sama. Tentunya Anda dan tuan Anda tidak memiliki alasan untuk menolak permintaan sederhana seperti itu. Bagaimanapun, 300 tahun hanyalah kedipan mata dibandingkan dengan kegelapan abadi wilayah Divin Utara. Petik 2. Qianye Yinger dengan mudah memotong keberatan Nan Huangcanyi mungkin dengan janji Iblis Ratu.
Wanita Phoenix itu terdiam beberapa saat sebelum bertanya, apa yang terjadi dalam 300 tahun. Setelah 300 tahun berakhir, Yun Ce dan aku akan bertemu dengan Ratu Iblis. Apakah kita memenuhi syarat untuk memasuki alam mencuri jiwa, janji Qianye Yinger dengan tenang. Qianye Yinger telah memilih Timelin yang bisa dipercaya untuk bertindak sebagai penutup. 300 tahun adalah waktu yang sangat singkat bagi seorang praktisi yang mendalam. Bahkan, itu sekilas seperti asap untuk Sovereign Divine atau Master Divine. Hanya satu pengasingan dapat dengan mudah berlangsung selama 300 tahun. Untuk penguasa surgawi rata-rata, kenaikan satu tingkat dalam 300 tahun sudah merupakan peningkatan besar. Tapi Qianye Yinger hidup akrab dengan Yun Ce siang dan malam, dan hal-hal yang telah dilihatnya sejauh ini hanya bisa digambarkan sebagai legenda. Dia benar-benar yakin bahwa dia dapat berkembang menjadi orang yang sama sekali baru dalam 300 tahun. Sebenarnya, 300 tahun terlalu banyak waktu. Dia akan tumbuh ke titik di mana tidak mungkin bagi Qiu Yao untuk mengendalikannya paling lama, jika tidak lebih cepat. Dia curiga bahwa waktu yang sebenarnya Yun Ce akan ambil untuk mencapai tingkat itu akan sangat singkat sehingga tidak mungkin bagi Qiu Yao, bagi siapapun, bahkan untuk membayangkan, apalagi bersiap untuk. Itu adalah taktik penundaan terbaik yang bisa dia pikirkan saat itu juga. Seandainya dia mencoba menolak tawaran Qiu Yao dengan paksa, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan wanita itu mengingat ambisinya yang menakutkan dan ketulusan. Bagaimana menurutmu, Tuan Muda Yun? Nan Huang Chanyi bertanya. Kami akan berkunjung ke realem mencuri jiwa dalam 300 tahun, kata Yun Ce. Namun, kita akan sibuk dengan barang-barang kita sendiri sementara itu, dan kita tidak ingin diganggu sama sekali. Tentunya Ratu Iblis akan memberkati kita dengan tingkat ketulusan yang paling dasar ini jika dia benar-benar ingin bekerja sama. Petik 2. Baiklah, kata Nan Huang Chanyi sambil mengangguk pelan. 300 tahun adalah waktu yang singkat, sangat singkat sehingga hampir diabaikan oleh kerajaan. Chanyi akan menyampaikan pesan Anda persis kepada tuanku. Tolong jangan lupa janji Anda ketika 300 tahun sudah habis. Petik 2. Oh, Qianye Yinger tampak sedikit terkejut. Kamu diberi otonomi untuk membuat keputusan untuk tuanmu. Chanyi adalah bayangan tuan, dan dia adalah perpanjangan abadi dari kehendaknya. Guru berjanji untuk memberikan kepada Anda segala permintaan sebagai imbalan atas kerja sama Anda, itulah sebabnya Chanyi memiliki hak untuk membuat keputusan ini atas namanya. Petik 2. Penyihir, pasti orang yang menarik. Qianye Yinger kemudian mengulurkan jari-jarinya dan mengungkapkan cahaya keemasan di telapak tangannya. Dia berkata, karena kita sepakat, tolong sampaikan ini kepada Ratu Iblis. Ini adalah tanda dari ketulusan kami. Petik 2. Oh. Tatapan Nan Huang Chanyi bergeser ke bawah. Tiba-tiba, mata Yun Ce berubah hitam, dan gambar naga biru raksasa muncul di langit. Mata naga itu hitam seperti malam hari, dan itu membuat gemuruh gempa bumi begitu Nan Huang Chanyi memutar kepalanya karena terkejut. Jiwa Dewa Naga itu mulia dan tertinggi, tetapi perubahan drastis dalam kepercayaan Yun Ce telah melengkungkannya menjadi sesuatu yang gelap dan mematikan. Bahkan suaranya terdengar lebih buruk daripada kuno. Benar-benar lengah, mata Nan Huang Chanyi menjadi tidak fokus dan kosong. Pada saat yang sama, cahaya keemasan di telapak tangan Qianye Yinger terbentuk dan melepaskan kekuatan Brahma Soul yang tersisa. Itu mengalir langsung ke pikiran Nan Huang Chanyi yang hancur. Emas buram langsung memenuhi dunia Nan Huang Chanyi. Gambaran kehangatan dan mimpi itu begitu murni sehingga menolak siapapun untuk menyentuhnya. Mata yang indah di balik jumbai permata perlahan tertutup saat dia jatuh lemas ke tanah. Qianye Yinger bergerak dengan cepat dan membungkus Nan Huang Chanyi dalam lapisan energi mendalam yang lembut. Akibatnya, yang terakhir menyentuh tanah dengan dampak minimal. Tanda harapan kematian jiwa Brahma bukanlah satu-satunya hal yang membuat kekuatan jiwa Brahma menyeramkan. Situasi penyihir saat ini adalah cerminan dari fakta itu. Nan Huang Chanyi sangat kuat, tetapi dia masih tertidur oleh kekuatan jiwa Brahma. Yang sedang berkata, Qianye Yinger memang menyebutkan bahwa kekuatan hanya menempatkan targetnya untuk tidur. Itu tidak membatasi jiwa dengan cara apapun. Karena itu, serangan apapun, kehadiran, atau bahkan suara dapat mengguncangnya kembali ke kesadaran. Sangat bagus. Qianye Yinger melemparkan mini Brahma Soul Bell ke tanah tanpa ragu-ragu. Cadangannya telah benar-benar mengering, dan itu tidak lagi berguna baginya. Jika dia tidak khawatir Nan Huang Chanyi terbangun, dia mungkin sudah menghancurkan benda itu. Kilatan kesenangan memutar muncul di mata Qianye Yinger saat dia menyaksikan Nan Huang Chanyi yang mulia dan anggun dalam tidur nyenyak. Dia berkata dengan nada rendah, sekarang, lucuti dia. Bab 1584. Yun Ce tidak bergerak. Dia menunjuk jari ke penghalang dan membuatnya biru sehingga Yun Sang tidak bisa melihat ke dalam. Kemudian, dia meletakkan tangannya di belakang dan berkata, lakukan sendiri. Petik 2. Apa yang salah? Kamu tidak tertarik? Qianye Yinger bertanya sambil menatapnya dari samping. Kamu adalah orang yang berubah pikiran sejak awal, dan dia memberi kita waktu 300 tahun dengan sedikit perlawanan. Jadi mengapa kita masih perlu melakukan ini? Apakah kamu tidak takut itu akan memicu kebalikan dari apa yang kita inginkan? Yun Ce mendengus lembut sebelum suaranya mendingin. Apakah kamu benar-benar mencoba untuk mengambil kembali kendali, seperti yang kamu klaim, atau kamu hanya melampiaskan pada wanita yang mirip denganmu karena situasimu sendiri? Serupa, dia, Qianye Yinger terdengar menghina, tetapi giginya mengepal erat untuk sesaat. Menatap Nan Huang Chanyi, dia akhirnya berkata, baik, ini tidak seperti melakukan ini sendiri. Adalah ide terburuk di dunia. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mengarahkan jari-jarinya ke Nan Huang Chanyi, menyebabkan energi yang dalam bersirkulasi tanpa suara seperti angin.
Itu mungkin terlihat lembut bagi orang lain, tetapi itu benar-benar sekuat dan setajam pisau. Itu langsung mengiris pakaian Nan Huangcanyi berkeping-keping. Dia membuat gerakan menggesekkan dengan jarinya, dan kain emas yang diiris tersebar ke samping sekaligus. Akhirnya, wajah dan tubuh Nan Huangcanyi menjadi sepenuhnya terbuka. Seperti yang diharapkan dari penyihir Ratu Iblis Utara, Nan Huangcanyi jelas merupakan wanita tercantik dari Five Nether Ruins. Wajahnya seperti dipahat oleh langit, dan tubuhnya sama berharganya dengan batu giok abadi. Meskipun saat ini dia telanjang dan tertidur, dia tidak terlihat sedikit pun cabul. Sebaliknya, dia tampak sementara dan seindah salju yang menari-nari, dan kesan yang dia tinggalkan di benaknya adalah yang bertahan seumur hidup. Di wilayah Surgawi Utara, bahkan seorang kaisar iblis tidak akan berani melanggar anggota 9 penyihir seperti ini. Wanita yang sangat sempurna, kata Qianye Yinger dengan nada santai sementara matanya menjelajahi tubuh Nan Huangcanyi, sayang jika seorang pria mencemarkannya. Petik 2. Itulah yang dia katakan, tapi kilau di matanya jelas-jelas sakit. Ketika dia berbalik ke samping dan melihat bahwa Yun Ce mengambil waktu untuk menikmati pemandangan tubuh telanjang Nan Huangcanyi, dia segera mengejeknya, saya pikir kamu tidak menginginkannya. Ini akan memalukan untuk tidak melihat sesuatu sesempurna ini, jawab Yun Ce. Apakah hanya itu yang akan kamu lakukan? Tanya Qianye Yinger dengan suara menggoda. Aku tidak berencana untuk mati dalam waktu dekat, jawab Yun Ce dingin. Qianye Yinger memberinya senyum dingin sebelum bergumam dengan cara yang jelas-jelas gila, dia wanita yang sangat sempurna, seorang penyihir dari Ratu Iblis. Ini akan memalukan jika dia dikotori oleh seorang pria, tetapi akan lebih memalukan jika dia tidak dikotori olehmu. Apakah kamu tidak setuju? Petik 2. Yun Ce sedikit mengernyit atas ucapannya. Dia tahu bahwa Qianye Yinger mengatakan semua ini karena dia didorong oleh fakta kejam, fakta bahwa dia, Dewi Brahma Monark telah menjadi alat dan mainannya. Meskipun dia adalah orang yang membuat pilihan sendiri, itu tidak berarti bahwa dia telah sepenuhnya menerima kenyataan. Justru sebaliknya, jelas bahwa pengetahuan itu begitu melekat dalam dirinya sehingga bahkan telah melemahkan kepribadiannya. Lagi pula, bahkan para kaisar dewa berada di bawah perhatiannya di masa lalu. Qianye Yinger mengangkat telapak tangannya, dan beberapa seton pencitraan mendalam muncul di antara jari-jarinya. Satu kilasan kemudian, tubuh telanjang Nan Huangcanyi menjadi benar-benar ditangkap di dalam batu. Bahkan Qianye Yinger sendiri tidak tahu apakah dia melakukan ini untuk mengambil kembali kendali dari Nan Huangcanyi, atau untuk melampiaskan emosi gelap yang duduk di dalam hatinya. Qianye Yinger melemparkan 2 batu ke Yun Ce sebelum menggambar lingkaran di depannya. Itu adalah formasi mendalam glazed sound sederhana. Dia berbicara dengan arogan ketika formasi mendalam merekam suaranya, penyihirku, kerja sama harus dibangun di antara sisi yang seimbang, bukankah kau setuju? Anda tahu rahasia kami, dan sekarang kami memiliki kelemahan Anda. Petik 2. Sebaiknya kau tidak mencoba melacak, memantau atau mengganggu operasi kami selama 300 tahun ini. Atau aku akan memastikan bahwa setiap orang di wilayah Divin Utara dapat menikmati wujud telanjangmu. Petik 2. Ketika rekaman selesai, Qianye Yinger berbalik tanpa peduli dan berkata, ayo pergi. Petik 2. Bagi orang yang saleh, itu adalah salah satu metode pemerasan yang paling hina dan tak tahu malu di dunia. Bagi Qianye Yinger, itu bahkan tidak dianggap jahat. Yun Ce menembak Nan Huangcanyi untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan penghalang bersama Qianye Yinger. Dia tidak punya dendam dengan Nan Huangcanyi. Sebaliknya, mereka berdua saling memberikan apa yang mereka butuhkan, dan bahwa Nan Huangcanyi hanya pernah menunjukkan niat baik padanya sejauh ini. Jika dia adalah dirinya yang dulu, dia tidak akan pernah membiarkan Qianye Yinger melakukan apa yang dia lakukan. Sekarang, dia mencemooh Qianye Yinger, tetapi tidak melakukan apapun untuk menghentikan pemerasan. Apa yang kamu lakukan, senior? Tanya Yun Sang ingin tahu. Itu bukan situasi yang asing. Setiap kali Yun Ce dan Qianye Yinger berkultivasi, mereka akan membangun penghalang dan meninggalkan Yun Sang di luar. Gadis itu tidak punya pilihan selain menunggu dengan sabar bahkan ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak dia mengerti selama kultivasinya. Terkadang, penantian itu bahkan berlangsung beberapa hari. Bukan apa-apa, jawab Yun Ce, kami akan membawamu kembali ke klanmu sekarang. Masih ada waktu untuk berubah pikiran. Petik 2. Mata Yun Sang berbinar, dan dia menyatakan dengan tegas dan penuh semangat, aku ingin kembali. Klan Anda tidak akan menyukai keputusan Anda. Yun Ce mencoba untuk terakhir kalinya membujuknya. Alasan mereka membawa kamu pergi sejak awal adalah agar kamu tidak terjebak oleh tenggat waktu. Petik 2. Tetapi mereka berbohong kepada saya ketika mereka membawa saya pergi. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka menemukan ayah. Yun Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak melarikan diri. Saya berjanji kepada Little Rong dan Little Yi bahwa saya akan melindungi mereka ketika saya besar nanti. Aku tidak bisa mengingkari janjiku seperti ayah. Petik 2. Yun Ce. Petik 2. Selain itu, aku menjadi lebih kuat selama waktuku dengan senior, katanya sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Saya sekarang memiliki kekuatan untuk melindungi mereka. Saya yakin kepala, Kakak Siang dan semua orang akan sangat senang melihat saya. Petik 2. Qianye Yinger mendengarkan dengan lirih renungannya sebelum berkomentar, demi dirimu sendiri, aku harap kenaifanmu bisa bertahan selamanya. Petik 2. Yun Ce tidak membuang kata-kata lagi setelah itu. Dia berkata, katakan padaku di mana Tousan Desolation Realm dan klanmu berada. Petik 2. Yun Sang mengetukkan jarinya ke dahi Yun Ce, dan mereka segera terbang ke utara. Real Ruins Central masih dikelilingi oleh badai, tapi itu jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Bahkan, semuanya akan hilang hanya dalam waktu beberapa tahun.
Namun, tidak ada yang akan tahu bagaimana badai dimulai atau mati. Nan Huang Chanyi terus tidur nyenyak di dalam penghalang. Dia tidak mungkin mengantisipasi bahwa seseorang pada levelnya masih bisa ditidurkan oleh kekuatan eksternal. Karena penghalang benar-benar mengisolasi semua suara dari luar, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa jam sebelum dia bangun secara alami. Seberapa besar klanmu sekarang? Sekitar 600.000 orang, memberi atau menerima. Petik 2. Untuk berpikir bahwa mantan klan raja kerajaan akan menurun sejauh ini. Populasi ini bahkan tidak cocok dengan sekte kecil dari ranah rata-rata. Petik 2. Kami dulu klan yang kuat. Tidak ada yang bisa menggertak kita sesuka mereka. Suara Yun Sang semakin lemah bahkan ketika dia mencoba membela klannya. Jelas bahwa dia menyadari keadaan klannya saat ini. Siapa ahli terkuat di klan Anda? Yun Ce mengajukan pertanyaan lain. Itu akan menjadi kepala kakek, jawab Yun Sang. Kepala kakek sudah berusia lebih dari 20.000 tahun. Ayah memberitahu saya bahwa kepala kakek dulu adalah seorang dewa surgawi yang seperti dewa, tetapi setelah kejadian itu dia dihukum berat oleh raja dan dipaksa untuk jatuh ke alam dewa yang berdaulat. Tidak hanya itu, saya pikir itu dibuat agar dia tidak pernah dapat memulihkan kultivasinya, dan kesehatannya menjadi jauh lebih buruk setelah itu. Petik 2. Meskipun kepala kakek masih sangat kuat, dia tidak akan bertarung kecuali dia tidak punya pilihan lain. Itu karena umurnya diperpendek setiap kali dia berkelahi. Sebelum ayah pergi, dia mengatakan bahwa kepala kakek sudah hampir di akhir hidupnya. Petik 2. Berapa banyak orang di klan yang berwarna ungu, Heavenly Handle Divine Power, seperti Anda? Tanya Yun Ce lagi. Aku satu-satunya. Ayah dan kepala kakek berkata bahwa aku adalah sinar harapan terakhir yang diberikan surga kepada klan sebelum batas waktu. Namun, Yun Sang menundukkan kepalanya setelah dia pergi. Dia tidak tahu berapa lama yang dibutuhkannya untuk memenuhi harapan semua orang. Petik 2. Aku mengerti, gumam Yun Ce. Yun King Hong pernah memberitahunya bahwa pegangan mendalam terkuat yang pernah muncul di keluarga Yun berwarna biru. Meskipun ada cerita tentang pegangan mendalam berwarna ungu, itu kurang dari kenyataan dan lebih dari legenda untuk dinanti-nantikan. Namun, pegangan mendalam Yun Sang tanpa diragukan lagi berwarna ungu. Baik Lu Bubai dan Bei Hancu jelas gelisah ketika mereka melihat Yun Sang melepaskan pegangan mendalam berwarna ungu hari itu. Ini berarti bahwa orang luar pun tahu apa yang ditandakan oleh pegangan berwarna ungu. Tidak heran bahwa pegangan surgawi Yun Clan telah mencoba segala daya mereka untuk mengirim Yun Sang pergi. Selain itu, menilai dari reaksi berlebihan Lu Bubai dan Yang Mulia Pedang Tersembunyi mengabaikan tugasnya untuk mengejar klan Yun berdosa. Akan terlihat bahwa Nine Lights Heavenly Palace merencanakan sesuatu yang menyeramkan. Tousan Desolation Realm adalah satu dari 200 alam bintang atas yang ada di wilayah Divine Utara. Langit di sini bahkan lebih gelap dari biasanya, dan konsentrasi aura kegelapan beberapa kali lebih tebal dari Five Nether Ruins. Di lokasi tertentu, perbedaannya 10 kali atau lebih. Tempat ini adalah surga bagi orang-orang jahat, dan neraka yang tak terhindarkan bagi semua orang yang tidak mengolah kegelapan energi yang mendalam. Kekuatan hidup mereka, energi mereka yang dalam, dan bahkan jiwa mereka akan dikonsumsi hampir dalam waktu singkat. Sejauh ini, pengalaman Yun Ce di dalam penjara raksasa yang merupakan wilayah surgawi utara adalah semua tentang hukum hidup yang kejam. Di dunia ini, yang lemah tanpa dukungan praktis identik dengan sepotong daging hanya menunggu seseorang untuk mengambil dan melahap dalam satu tegukan. Yun Ce dan Qianye Yinger diserang puluhan kali ketika mereka melakukan perjalanan dari Real Ruins Central ke Realm Tousan Desolation. Dan tentu saja, apa yang para penyerang dilunasi adalah penghancuran langsung dan total. Ketika mereka melakukan perjalanan ke utara, mereka akhirnya menemukan barisan pegunungan yang berkelok-kelok yang tertutupi awan tebal yang menggelegar. Awan tampak seperti mereka telah ada sejak zaman kuno, dan masing-masing dari mereka mengandung kekuatan yang sangat besar. Mereka tampak seperti akan meletus menjadi penghancuran petir dengan sedikit provokasi. Apakah ini tempatnya? Tanya Yun Ce saat dia berhenti. Jelas bahwa wilayah ini dikelilingi oleh formasi petir raksasa dan kuat. Jawab Yun Sang sambil mengangguk kuat. Dia baru berusia 16 tahun, dan sudah setengah tahun sejak terakhir kali dia melihat klannya. Dia sangat merindukan klannya sehingga matanya berkaca-kaca. Dia berkata, kepala kakek dan yang lainnya pasti sangat khawatir tentang saya. Senior, terima kasih. Saya yakin semua orang akan berterima kasih juga. Petik 2. Jangan lupa apa yang saya katakan sebelumnya, kata Yun Ce serius. Jangan bilang pada siapapun bahwa aku memperhalus seni yang dalam dan meningkatkan level kultivasi dan bakatmu. Petik 2. Aku berjanji tidak akan lupa, janji Yun Sang. Setelah itu, dia akhirnya tidak bisa mengendalikan kegembiraannya lagi dan terbang menuju formasi petir. Tangisannya yang ceria segera memenuhi udara. Kepala kakek, kakak siang, Little Yi, Little Rong. Aku pulang. Yun Sang melewati garis yang tidak bisa dilintasi, tetapi formasi petir tidak aktif. Itu tidak menyerang Yun Ce atau Qianye Yinger. Ini adalah formasi petir klan saya. Tidak ada orang jahat yang bisa menyerang kita saat sedang bekerja, kata Yun Sang riang. Jangan khawatir, senior, Sister Qianying. Itu tidak akan menyerang kalian berdua saat aku dekat denganmu. Petik 2. Bab 1585-1585. Formasi petir adalah penghalang pertahanan yang menjaga Sinful Yun Clan aman, tetapi itu juga sebuah penjara. Lagi pula, seluruh wilayah ini dikenal sebagai wilayah berdosa bagi orang luar. Sebuah teriakan meledak dari kejauhan saat mereka melewati formasi petir. Siapa yang berani menyerang wilayah handel surgawi Yun Clan?
Klan Yun Sinful sangat sensitif terhadap kehadiran yang tidak dikenal karena status mereka, dan teriakannya sama memekakkannya dengan guntur. Namun, kegembiraan mekar di mata Yun Sang saat dia berteriak kembali, "Kakak Siang." Kehadiran yang mendekat dengan jelas membeku di trek mereka sejenak sebelum bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Segera, seorang pria tampan dengan mata seperti harimau dan seorang wanita cantik yang penuh dengan kepahlawanan memasuki pandangan mereka. Aura mereka sangat kuat, cukup kuat untuk menarik pandangan dari Yun Ce. Tingkat 8 Sovereign Divine dan tingkat 5 Sovereign Divine. Mereka berdua berusia di bawah 600 tahun, saya pikir. Qianye Yinger mengirim pesan ke Yun Ce. Mereka sepertinya adalah salah satu praktisi terdalam yang terkuat di tempat ini. Petik 2. Pria yang bergerak dengan cara mereka tanpa ragu adalah pakar terkuat yang mereka temui di wilayah surgawi utara di samping Nan Huang Chanyi yang misterius, tetapi Qianye Yinger hanya menatapnya dengan acuh tak acuh sebelum menurunkan kepalanya dan memberinya bahu dingin. Sang, Kedua orang berteriak emosional ketika mereka melihat Yun Sang, praktis menerkam ke arahnya sampai dia tepat di depan mereka. Kegembiraan mereka jelas di luar kendali. "Kakak Siang, Kakak Lu, sudah lama sekali kita tidak bertemu," kata Yun Sang dengan senyum cerah di wajahnya. "Sanger, kamu pria berotot itu adalah penguasa surgawi tingkat 8, tetapi dia begitu diliputi oleh emosi sehingga dia tidak bisa mengatakan apapun untuk sementara waktu. Apa kamu baik-baik saja? Bukankah kamu ditangkap oleh Nine Lights Heavenly Palace?" Wanita itu meraih bahu Yun Sang dan memberinya pemeriksaan, tetapi baik orangnya dan auranya tampak baik-baik saja. Yun Sang berkata, "Saya ditangkap oleh para penjahat itu setengah tahun yang lalu, tetapi senior Yun segera menyelamatkan saya. Saya telah tinggal bersama senior Yun dan Sister Qiangying sejak saat itu." Petik 2. Setengah tahun yang lalu, keduanya saling bertukar pandang sebelum lelaki itu menggeram, "Nine Lights Heavenly Palace telah membohongi kita." Mereka kemudian mengalihkan pandangan mereka ke belakang ke Yun Ce dan Qianye Yinger dan bertanya, "Kamu?" "Yun Ce," kata Yun Ce sederhana. "Saya dari Realm East Ruins." Petik 2. "Saya pelayannya Yun Qiangying." Dia menyebut dirinya hamba Yun Ce, tapi nadanya jelas jauh lebih angkuh daripada tuannya. Pria berotot itu bergerak maju dan memberi hormat kepada mereka. Dia berkata, "Saya adalah Yun Xiang, dan ini adalah istri saya Yun Lu. The Heavenly Handle Yun Clan akan mengingat semua yang telah Anda lakukan untuk Sanger. Mohon maafkan ketidaksopanan saya sebelumnya, saya tidak tahu bahwa Anda adalah dermawan Sanger." Petik 2. "Kamu terlalu baik, Brother Xiang," kata Yun Ce sambil mengangguk. "Sanger dan aku disatukan oleh takdir, dan aku menganggap itu hal yang baik untuk bisa menyelamatkannya." Petik 2. Qianye Yinger memandangnya ke samping setelah mendengar itu. "Haha, aku tahu bahwa nama keluargamu juga Yun. Kita pasti terikat oleh nasib." Yun Xiang tertawa keras sebelum melanjutkan, "Saya tidak berpikir Anda menyadari betapa kami berutang kepada Anda atas tindakan heroik Anda." Petik 2. Kepala dan tua-tua berdoa di kuil leluhur. "Mereka akan sangat senang melihat Yun Sang kembali dengan selamat," kata Yun Lu. "Kamu benar, kita harus memberitahu kepala itu sesegera mungkin." Yun Xiang tidak bisa lebih bahagia dengan fakta bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk berpatroli di formasi petir hari ini. Dia berkata, "Silakan datang ke sini, para tamu yang mulia. Saya yakin kepala kami ingin mengucapkan terima kasih secara langsung." Petik 2. Hari-hari ini, pegangan surgawi Yun Clan adalah lambang kehati-hatian, dan mereka sangat waspada terhadap orang luar. Namun, Yun Xiang dan Yun Lu masih bertindak hangat terhadap Yun Ce dan Qianye Yinger karena dua alasan. 1. Mereka adalah penyelamat Yun Sang. 2. Mereka hanya level 10 Raja Surgawi. Bahkan jika mereka merencanakan sesuatu yang jahat, tidak ada yang bisa mereka lakukan dengan kekuatan mereka. Yun Sang mungkin baru berusia 16 tahun, tapi dia sangat penting untuk Heavenly Handle Yun Clan karena pegangan ungu yang mendalam. Berita bahwa Yun Sang telah kembali dengan selamat dan terdengar dengan cepat mencapai seluruh klan. Untuk sekali ini, Sinful Regent, yang suram penuh dengan vitalitas dan kegembiraan. Sekali dalam satu abad, pegangan surgawi Yun Clan akan melakukan ritual untuk keberuntungan. Namun, ritual itu dipotong pendek ketika kepala klan, Yun Ting menjadi orang pertama yang bergegas keluar dari kuil leluhur ketika berita kembalinya Yun Sang telah sampai kepadanya. Sisa dari para tetua juga mengikutinya dengan cermat. Kepala kakek. Yun Ting adalah kepala Heavenly Handle Yun Clan saat ini. Dia sudah cukup tua untuk hidup melalui puncak, penurunan, dan segera akhir dari Heavenly Handle Yun Clan. Dari klan raja kerajaan ke klan berdosa yang disayangkan semua orang, Yun Ting telah melihat segala yang ada untuk dilihat. Rambut Yun Ting benar-benar putih, dan wajah serta tangannya tampak layu seperti kayu mati. Tapi tidak satu pun dari tanda-tanda ini yang bisa dibandingkan dengan kesuraman matanya. Bahkan seorang manusia fana yang tidak berkultivasi dapat melihat bahwa ia tidak punya banyak waktu untuk hidup. Kondisi Yun Ting tidak bisa lebih buruk dari sekarang, dan dia sudah sangat tua sehingga sangat sedikit mengganggunya lagi. Tetap saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis ketika dia melihat Yun Sang yang gembira melompat ke arahnya. Itu karena dia terlalu penting bagi keluarga ini, terutama sekarang sepanjang masa. Dia adalah mutiara dari surga. Dia juga satu-satunya harapan mereka. "Sanger, syukurlah kau selamat. Syukurlah kau selamat," kata Yun Ting sambil berjongkok. Dia begitu emosional sehingga kedudukannya sebagai kepala suku tidak terlihat, tetapi hal yang sama dapat dikatakan untuk para penatua di belakangnya. Seperti yang dikatakan Yun Xiang sebelumnya, Yun Ting secara pribadi berterima kasih kepada Yun Ce karena telah menyelamatkan Yun Sang. Bahkan jika dia adalah Raja Surgawi yang tidak diketahui asalnya.
Aku terkejut betapa pentingnya gadis ini bagi klan. Qianye Yinger tidak memiliki konsep apa arti pegangan mendalam berwarna ungu, sehingga reaksi klan datang sebagai kejutan baginya. Huff, beraninya Istana Sembilan Cahaya Surgawi berbohong kepada kami dan mengklaim bahwa Yun Sang ada di tangan mereka. Kata Yun Xiang dengan marah dengan alis berkerut. Kita akan jatuh cinta juga jika Sanger terlambat beberapa hari, kata seorang tetua klan dengan sungguh-sungguh. Apakah itu berarti bahwa Nine Lights Heavenly Palace mencoba memaksa Anda untuk memberikan sesuatu sebagai ganti Yun Sang? Tanya Yun Ce tiba-tiba. Mempertimbangkan berapa banyak pegangan surgawi Yun Clan menghargai Yun Sang, mereka mungkin akan setuju bahkan jika mereka tahu itu hanya asap dan cermin. Itu benar, kata Yun Xiang. Ketua Kepala Istana Nine Lights Heavenly Palace ingin putranya menjadi penguasa surgawi, jadi dia mengatakan kepada kita untuk menyerahkan. Itu di masa lalu, dan Sanger aman. Trik Nine Lights Heavenly Palace tidak ada artinya sekarang. Kami hanya akan menendang mereka dari depan pintu kami ketika mereka muncul lusa. Yun Ting menyela Yun Xiang sambil tersenyum sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah secara drastis sebelum dia meraih bahu ramping Yun Sang dengan tangan kanannya. Dia tampak seperti tidak bisa mempercayai akal sehatnya. Sanger kamu sudah di alam kesengsaraan surgawi. Kata-kata Yun Ting mengejutkan semua orang yang hadir. Ketika mereka memusatkan indera spiritual mereka pada Yun Sang, mereka juga terkejut dengan apa yang mereka temukan. Sebelumnya, semua orang terlalu bersemangat untuk memperhatikan perubahan energi yang mendalam Yun Sang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa dia sudah berada di alam kesengsaraan surgawi. Bukannya para jenius Divine Tribulation berusia 16 tahun tidak pernah muncul dalam sejarah klan mereka. Mereka adalah klan raja kerajaan di masa lalu, mereka mampu menghasilkan beberapa jenius muda setiap generasi ketika sumber daya masih berlimpah. Tapi Yun Sang hanya tahap surgawi jiwa surgawi setengah tahun yang lalu. Bagaimana dia mencapai alam kesengsaraan surgawi hanya dalam setengah tahun? Sanger, apakah Anda makan semacam pelet surgawi? Suara Yun Ting tumbuh sedikit mendesak. Sepengetahuannya, peningkatan luar biasa seperti itu hanya mungkin melalui cara buatan, tapi apakah Yun Sang benar-benar cukup kuat untuk menahan pelet sekuat ini? Tapi yang mengejutkannya, Yun Sang menggelengkan kepalanya dan melirik Yun Ce. Kemudian, dia menjawab, Sanger bertemu dengan seorang senior yang luar biasa ketika dia bersama senior Yun dan Sister Qianying. Dia adalah orang yang menggunakan kemampuan luar biasa untuk mengubah tubuh saya sepenuhnya. Setelah itu, kultivasi tiba-tiba menjadi sangat mudah. Petik 2. Yun Ting dan semua orang benar-benar terdiam. Mata Yun Sang semurni berlian, dan tidak ada yang percaya bahwa dia berbohong. Namun, dia juga mengklaim bahwa kekuatannya saat ini adalah hasil alami dari transformasinya, bukan pelet. Tapi itu tidak mungkin. Yun Ting mengubah gerakan tangannya dan mengirim setitik energi yang mendalam ke pembuluh darah Yun Sang yang dalam. Kemudian, matanya yang keruh dan kosong tiba-tiba merentang ke tingkat terluas seperti dia disambar petir. Untuk waktu yang lama, dia menatap bodoh pada Yun Sang tanpa kata atau gerakan. Reaksi kepala itu sangat aneh sehingga para tetua klan, Yun Xiang dan Yun Lu tidak bisa membantu tetapi saling bertukar pandang satu sama lain. Ketika mereka menyelidiki pembuluh darah Yun Sang yang mendalam dengan energi mereka sendiri yang mendalam, ekspresi mereka bahkan lebih besar daripada Yun Ting. Yun Ce sama sekali tidak terkejut dengan reaksi mereka. Energi mendalam Yun Sang menjadi sangat murni setelah disempurnakan oleh Eternal Calamity of Darkness dan Dragon Dawn Jade Nectar. Akibatnya, kompatibilitas tubuhnya dengan energi yang dalam dan penguasaannya mencapai tingkat yang bahkan seorang mantan guru surgawi seperti Yun Ting tidak bisa percayai, atau bahkan pahami. Untuk mengatakan bahwa kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada sebelumnya akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Itu senior yang mahir, Yun Ting berusia 20.000 tahun, tapi dia tidak ragu-ragu untuk memanggil, Master, yang tidak diketahui sebagai seniornya dengan nada penuh hormat sama sekali. Siapa dia? Transformasi Yun Sang hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Dia bahkan tidak bisa mulai membayangkan betapa menakjubkannya Master tertinggi ini. Yun Sang tersenyum dan menjawab, senior itu tidak akan membiarkan Sanger berkata. Petik 2. Yun Ting masih tidak bisa mengendalikan kegembiraan di wajahnya ketika dia mengangguk dan menjawab, itu adil, jika itu keinginan senior itu, maka Anda tidak harus mengatakan sepatah kata pun. Petik 2. Oh, benar. Yun Sang berbalik dan memanggil petir ungu di jari-jarinya. Senior juga menganggap saya versi modifikasi dari Heavenly Handle Thunder Cloud Art. Lihat ini, kepala kakek. Petik 2. Dia menggerakkan pergelangan tangannya dan mengisi sekelilingnya dengan kilat segera setelah dia selesai berbicara. Kerumunan sudah terpana ketika mereka melihat teknik pertama, tetapi ketika Yun Sang pindah ke teknik kedua, ketiga, keempat dan banyak lagi. Semua orang dari klan Yun tampak seperti mereka telah melihat hantu yang hidup. Mereka hanya tidak bisa mempercayai mata atau indera spiritual mereka, tidak peduli bagaimana mereka berusaha. Yun Sang pasti mengeksekusi Heavenly Handle Thunder Cloud Art, tetapi modifikasi kecil hadir dalam setiap teknik. Meskipun perubahannya terlihat sangat kecil, hukum dan kekuatan seni jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seni inti yang mendalam dari suatu klan atau sekte terus berkembang, tetapi itu adalah proses yang panjang dan sulit. Sangat diragukan bahwa Heavenly Handle Yun Clan dapat mengembangkan seni mereka sendiri ke level Yun Sang saat ini bahkan jika mereka memiliki 100.000 tahun waktu luang. Apakah senior itu mengajarimu ini juga? Kata-kata Yun Ting terdengar seperti mereka melayang di langit. Yun Sang mengangguk dengan kuat. Senior juga mengatakan Sanger bisa mengajarkannya kepada klannya. Petik 2. Petik 2 titik.
Yunting akhirnya bangkit kembali, tetapi kakinya masih gemetaran. Dia tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia terkejut dan bersemangat. Dia melihat kuil leluhur di belakangnya dan langit di atas kepalanya. Lalu, dia berteriak dengan gemetar, karunia surga. Ini benar-benar hadiah dari surga. Surga harus mengasihani nasib Yun Clan. Cih, Qianye Yinger mendengus. Meskipun Yun Sang diselamatkan oleh Yun Che, dan dia jelas menyebutkan bahwa Yun Che dan Qianye Yinger adalah orang-orang yang merawatnya selama setengah tahun terakhir, tidak ada yang berpikir bahwa merekalah yang memberikan segalanya kepada Yun Sang. Lagi pula, bagaimana mungkin guru transenden ini ada hubungannya dengan dua raja surgawi muda? Bab 1586 banding 1586. Kepala kakek, apakah senior itu benar-benar menakjubkan? Tanya Yun Sang. Yun Sang sangat cerdas, tetapi dia juga terlalu muda dan tidak berpengalaman. Dia tahu bahwa Yun Che luar biasa, tetapi dia tidak benar-benar mengerti bahwa apa yang dia lakukan padanya adalah keluar dari dunia ini. Secara alami, dia terkejut dengan reaksi Yunting. Tentu saja, jawab Yunting. Apakah dia lebih luar biasa daripada kamu ketika kamu lebih kuat? Yun Sang terus bertanya. Yunting menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia berkata, saya mungkin seorang guru surgawi, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan prestasi senior ini. Sanger, Anda mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi berkah yang diberikan kepada Anda selama setengah tahun ini adalah sesuatu yang tidak dapat diperoleh orang lain bahkan dalam sejuta kehidupan. Petik 2. Bibir Yun Sang terbuka. Kata-kata kepala telah semakin meningkatkan citra Yun Che yang sudah besar di dalam hatinya dan melukiskan lapisan mistik di atasnya. Sanger, bisakah kamu benar-benar tidak mengatakan nama senior itu? Dia harus sangat menyukaimu untuk memberkatimu. Apakah dia menyebutkan jika dia akan mengunjungi Anda dalam waktu dekat? Yun Xiang bertanya dengan nada mendesak. Berhenti. Yunting menghentikannya dengan lambaian tangannya. Dia mengerti mengapa Yun Xiang terdengar begitu mendesak. Batas waktu, yang akan menentukan nasib Heavenly Handle Clan sudah dekat, dan dermawan misterius ini mungkin bisa membantu mereka bertahan hidup. Hadiah yang dia berikan kepada Yun Sang sudah melampaui kemampuan kita untuk membayar, jadi bagaimana kita bisa memintanya untuk membantu kita lebih dari yang sudah dia miliki. Saat ini, satu-satunya cara kita dapat membalas budi adalah dengan tidak mengganggu kedamaiannya. Kecuali jika tuannya muncul sendiri, tidak ada yang bertanya pada Sanger tentang dia. Petik 2. Yun Xiang terdiam setelah itu. Yunting bangkit dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia berkata, Xianger, kami akan mengadakan pertemuan klan dalam 10 hari. Sampaikan pesanan ini kepada semua orang segera. Batuk, batuk, batuk. Dia batuk pelan untuk beberapa saat setelah memberikan pesanan, tetapi tidak ada yang tampak terkejut olehnya. Sudah jelas bahwa mereka sudah terbiasa sekarang. Jika Yunting tidak ingin bertahan hidup sampai hari, tenggat waktu, dia mungkin sudah meninggalkan dunia. Kondisinya sangat buruk. Pertemuan klan. Awalnya, semua orang terkejut dengan keputusannya. Kemudian, mereka melihat Dan Yun Sang dan menyadari sesuatu. Mungkinkah itu benar? Yunting perlahan-lahan melihat ke belakang dan menyatakan dengan suara keras, Sanger akan ditunjuk sebagai kepala muda. Pegangan surgawi Yun Clan telah menderita selama puluhan ribu tahun, dan kita hampir pada batas waktu akhir. Namun, surga telah memilih untuk memberi kita harta yang tak ternilai dalam waktu kita yang paling sulit. Sanger memiliki pegangan surgawi ungu, dan tingkat bakatnya belum pernah terjadi sebelumnya berkat-berkat dari seorang master. Kita mungkin tidak dapat melarikan diri dari pemusnahan kita, tetapi menangani surgawi Yun Clan akan meningkat lagi selama Sanger aman. Deklarasi Yunting yang kuat dengan cepat menginfeksi semua orang dengan semangat tinggi. Yun Sang adalah satu-satunya yang terlihat bingung saat dia tanpa sadar mencari ke arah bantuan Yun Che. Xianger, apakah kamu baik-baik saja dengan ini? Yunting bertanya karena Yun Xiang adalah kepala muda saat ini dari Heavenly Handle Yun Clan dan keturunan langsungnya, sedangkan Yun Sang tidak. Matanya semakin bertekad, Yun Xiang menyatakan tanpa ragu-ragu, Sanger mungkin masih muda, tapi tidak ada seorang pun di seluruh klan yang lebih cocok untuk menanggung harapan dan masa depan seluruh klan kita daripada dia. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Sanger setelah aku menyerahkan posisiku padanya. Aku bersumpah untuk melakukan ini bahkan jika itu mengorbankan nyawaku sendiri. Petik 2. Kepala muda itu benar-benar bijaksana, semua tetua klan memujinya. Sangat bagus, kata Yunting sambil mengangguk perlahan, ini adalah jenis tekad dan kemauan yang saya harapkan dari seorang keturunan klan Yun. Tolong, tetap bersama kami untuk sementara waktu sehingga kami dapat berterima kasih karena telah menyelamatkan Sanger. Meskipun kegembiraan, Yunting tidak melupakan Yun Che atau Qianye Yinger. Yun Che tidak menolak niat baiknya. Terima kasih atas keramahan Anda. Petik 2. Yun Che dan Qianye Yinger diperlakukan dengan sangat baik karena mereka menyelamatkan Yun Sang. Fakta bahwa kamar mereka terletak di pusat klan juga menunjukkan penghargaan klan untuk mereka. Suara-suara gembira terus memasuki ruangan dari luar. Kembalinya Yun Sang seperti cahaya sebelum kegelapan kiamat. Yun Che perlahan-lahan berjalan di sekitar ruangan, melihat dekorasi dan merasakan aura di sekelilingnya. Jadi, dia adalah keturunan orang iblis dari awal, dan ini adalah tempat keluarga Yun berasal. Berapa banyak waktu yang Anda rencanakan untuk dibuang di sini? Tanya Qianye Yinger tiba-tiba. Yun Che menutup matanya sebelum menjawab, saya tidak bersama keluarga atau orang tua saya sejak saya masih muda. Ketika kami akhirnya bersatu kembali, saya tidak dapat melakukan tugas berbakti saya lama sebelum bencana mengerikan itu melanda. Jadi menemukan rumah nenek moyang mereka dan membiarkan roh mereka berjemur di akar mereka mungkin satu-satunya hal yang tersisa yang bisa saya lakukan untuk mereka selain membalas dendam.
Petik 2. Dan tentu saja, cahaya hitam melintas di matanya ketika dia membukanya kembali. Tenggat waktu, ini memberi kita alasan sempurna untuk menangkap apa yang kita butuhkan. Petik 2. Itu adalah jawaban yang ingin aku dengar, kata Qianye Yinger sebelum berjalan menghampirinya. Tapi jangan terlalu lama, kamu mendengarku. Kalau tidak, saya dapat menangani masalah saya sendiri. Petik 2. Yun Ce menatapnya sebelum berkata, kau terlalu memikirkan ini. Aku lebih baik. Mata Qianye Yinger berputar sebelum dia melanjutkan, jika saya benar, alasan lain Anda tidak menanamkan jejak budak pada saya adalah karena Anda khawatir Anda tidak cukup keras. Anda ingin saya memberi Anda dorongan yang Anda butuhkan jika diperlukan. Jangan khawatir, saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda dalam hal ini. Petik 2. Yun Ce mengerutkan kening, tetapi tidak membantah kata-katanya. Dong dong dong. Serangkaian ketukan tiba-tiba datang dari pintu. Lalu, suara lembut Yun Sang memasuki ruangan, apakah Anda di sana, senior? Masuk, jawab Yun Ce sambil berbalik. Matanya yang dingin dan gelap berubah lembut tanpa dia sadari. Yun Sang membuka pintu dan bergegas masuk. Dia telah berganti pakaian sebelumnya untuk gaun putih baru. Dia berhenti di depan Yun Ce dengan pipi memerah dan menatapnya dengan kekaguman yang lebih besar dari sebelumnya, berkata, senior, aku tidak tahu kamu. Luar biasa, hehi. Petik 2. Sebelum hari ini, kepala Yun Ting adalah orang yang paling kuat di dunianya. Tapi ketika dia melihat ekspresi hormat di wajah Yun Ting ketika dia berbicara tentang Tuan, bahkan ketidaktahuannya bisa menghentikannya dari menyadari betapa menakjubkannya Yun Ce sebenarnya. Yun Ce tersenyum dan berkata, mengapa kamu di sini? Saya yakin Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan setelah semua keributan yang Anda sebabkan setelah Anda kembali ke klan. Petik 2. Aku hanya ingin bertemu denganmu, itu saja. Yun Sang tersenyum kembali. Kurasa aku sudah terbiasa tinggal bersamamu selama setengah tahun ini, senior. Anehnya saya merasa tidak aman saat Anda tidak di sisiku. Itu aku menyelinap pergi dan datang ke sini. Petik 2. Petik 2. Mata Yun Ce berkaca-kaca sejenak sebelum dia pulih sendiri. Yun Sang, tepatnya kapan hari batas waktu? Senyum Yun Sang segera berubah menjadi suram ketika dia mendengar pertanyaan itu, tetapi dia dengan cepat tersenyum lagi dan menjawab, sebulan dari sekarang. Tapi kepala kakek dan semua orang mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami berhubungan baik dengan Tousan Desolation Divine Sekte, jadi mereka mungkin tidak akan melakukan hal buruk terhadap kami ketika saatnya tiba. Petik 2. Tentu saja, dengan istilah yang sangat baik, dia benar-benar berarti bahwa Heavenly Handle Yun Clan melakukan segala daya mereka untuk mendapatkan bantuan dari Tousan Desolation Divine Sect. Setelah semua, mereka adalah sanksi yang dipilih Burning Moon King Realm. Jika klan Yun berdosa tidak bisa memulihkan artefak suci, setelah tenggat waktu 10.000 tahun berlalu, maka 1.000 Divine Desolation Sekte bebas untuk menghukum mereka namun mereka suka. Termasuk menyeka mereka dari muka bumi. Tentu saja, klan Yun berdosa harus membungkuk ke kedalaman yang tak terbayangkan untuk menjilat dengan 1.000 Divine Desolation Sekte. Saya melihat, maka Anda mungkin tidak perlu terlalu khawatir, kata Yun Ce. Kemudian, dia bertanya dengan santai, oh benar, apa yang akan dilakukan alam bulan terbakar jika 1.000 Desolation Divine Sekte tidak menghukum kamu setelah batas waktu? Mereka tidak akan melakukan apapun. Yun Sang menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Ayah pernah mengatakan kepada saya bahwa alam Burning Moon mengatakan ini, jika Heavenly Handle Yun Clan dapat menghindari kehancuran mereka atau bahkan mengklaim lebih unggul dari Tousan Desolation Divine Sekte, maka itu harus berarti bahwa nasib masih memiliki rencana di toko untuk Yun Clan dalam hal itu, atas nama Raja, mereka tidak akan mengganggu atau menghukum kita lebih lanjut. Petik 2. Yun Ce dan Qianye Yinger mengerutkan kening sekaligus. Meskipun kedengarannya seperti Burning Moon Realm memberikan Heavenly Handle Yun Clan secercah harapan, pada kenyataannya mereka memalu paku ke dalam peti mati mereka. Itu karena deklarasi, belas kasihan, mereka memastikan bahwa Tousan Desolation Divine Sekte akan melakukan segalanya dengan kekuatan mereka untuk membunuh Heavenly Handle Yun Clan. Tidak ada cara di neraka mereka akan pernah memberikan Heavenly Handle Yun Clan kesempatan untuk mengklaim unggul atas mereka. Apa yang disebut daerah berdosa, ini mungkin adalah perangkat dari Tousan Desolation Divine Sekte juga. Akibatnya, Heavenly Handle Yun Clan telah menolak ke kondisi mereka saat ini. Hanya 600.000 orang yang tersisa di klan, dan populasi mereka lebih kecil dari sekte kerajaan bintang yang lebih rendah. Cara mereka sekarang, mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Tousan Desolation Divine Sect. 1.000 Desolation Divine Sekte tidak akan memusnahkan klan Yun Sinful sekarang karena yang terakhir masih harus mengambil artefak suci. Tapi saat hari batas waktu tiba, nasib klan Yun Sinful akan bergantung pada keputusan Tousan Desolation Divine Sekte. Baik Yun Ce maupun Qianye Yinger percaya bahwa Tousan Desolation Divine Sekte tidak akan menunjukkan belas kasihan klan Yun berdosa. Itu karena mereka telah menyinggung kerajaan raja. Alasan Tousan Desolation Divine Sekte bisa menggantikan handel surgawi Yun Clan di tempat pertama adalah karena alam Burning Moon. Tentu, mereka tidak punya alasan untuk tidak mematuhi atasan mereka. Satu-satunya alasan mereka menunjukkan sikap ambigu dan memberi harapan klan Yun berdosa adalah untuk membuat mereka berdarah sebanyak mungkin. Pembicaraan singkat kemudian, dia mengajukan pertanyaan lain yang tampaknya tidak penting. Mengapa Istana Surgawi 9 Cahaya menargetkan klan Anda? Yun Sang berpikir sejenak sebelum menjawab, kakak siang pernah mengatakan kepada saya bahwa ketua-ketua Istana 9 Lampu Surgawi memiliki seorang anak lelaki. Rupanya, dia sangat berbakat dalam hal yang mendalam. Namun, ia telah terjebak di puncak realem Raja Surgawi selama lebih dari 300 tahun.
Setahun yang lalu, Nine Lights Heavenly Palace entah bagaimana menangkap angin bahwa kita memiliki pelet kuno yang dapat membantu putra kepala istana-istana mencapai terobosan, dan sejak itu mereka berusaha mengambilnya dari kita. Petik 2. Awalnya, mereka hanya ingin memperdagangkannya untuk sesuatu. Setelah kami menolaknya, mereka mulai menggunakan banyak metode tercela, kata Yun Sang dengan marah, tapi kami tidak akan pernah menyerahkan pelet kuno kepada mereka. Kepala kakek pernah berkata bahwa pelet kuno dapat digunakan sebagai hadiah terakhir bagi Tousan Desolation Divine Sekte jika kita tidak punya rencana untuk menggunakannya pada diri kita sendiri. Apapun yang terjadi, tidak ada cara kita menyerahkannya kepada para penjahat itu. Petik 2. Apakah pelet kuno itu benar-benar menakjubkan? Tanya Yun Ce, tapi dia benar-benar tidak tertarik padanya. Tidak peduli seberapa bagus peletnya, itu tidak mungkin bisa dibandingkan dengan air kehidupan-kehidupan Sensi dan Dragon Daun Jade Nektar. Tentu saja luar biasa. Ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Yun Sang berkata tanpa ragu-ragu, namun, leluhur mengatakan bahwa hanya seorang jenius yang telah menarik kesusahan petir 4 tahap minimal selama alam roh surgawi yang memenuhi syarat untuk mengkonsumsi pelet. Sejauh ini, belum sudah ada orang seperti ini di klan. Bahkan Big Brother yang hanya menarik kesusahan petir 3 tahap ketika dia adalah roh surgawi. Petik 2. Yun Ce tersenyum padanya dan menepuk pundaknya. Dia berkata, saya akan tinggal di sini sampai hari batas waktu. Anda dapat mendatangi saya jika Anda memiliki masalah yang ingin Anda tanyakan. Petik 2. Janji Yun Ce segera meningkatkan suasana hati Yun Sang. Bahkan cahaya di matanya tampak jauh lebih terang. Saat itulah Yun Xiang datang melalui pintu dan berkata, Sanger. Jadi disinilah Anda berada. Kepala ingin membawa Anda sendiri ke altar nenek moyang untuk berdoa. Dengan cepat. Petik 2. Oke. Yun Sang mengangguk sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Yun Ce. Aku akan datang mencarimu besok, senior. Petik 2. Pergi. Petik 2. Yun Xiang memberi Yun Ce anggukan sebelum pergi dengan Yun Sang. Apakah kamu akan menyelamatkan mereka? Qianye Yinger tiba-tiba memecah kesunyian panjangnya dan bertanya. Tidak, jawab Yun Ce, keluarga Yun aku adalah bagian dari menyerah pada akar kegelapan mereka sepenuhnya beberapa generasi yang lalu. Hari ini, kita nyaris tidak berhubungan dengan Yun klan ini dengan darah. Inilah nasib mereka untuk bertarung. Saya sudah memberi mereka kebajikan terbesar saya ketika saya memberi mereka satu harapan terakhir untuk dipertahankan. Petik 2. Tapi kamu akan membuat gadis itu tetap hidup tidak peduli apa, aku benar. Ya, jawab Yun Ce tanpa ragu-ragu. Qianye Yinger berhenti berbicara dan menutup matanya. Hanya dia yang tahu apa yang dia pikirkan. Bab 1587 banding 1587. Dan Yun Ce dan Qianye Yinger tinggal di Heavenly Handle Yun Clan sementara. Waktu mereka terbagi antara menumbuhkan dan mengamati segala sesuatu yang terjadi dalam keheningan ketika mereka berkeliling klan di waktu luang mereka. Tanah leluhur keluarganya, dia tidak bisa mengabaikannya sepenuhnya meskipun kehilangan seluruh keluarganya. Sebelum ini, Yun Sang terus-menerus tertekan karena dia terjebak dalam bayang-bayang yang merupakan kehilangan ayahnya. Namun, dia menjadi jauh lebih ceria setelah dia kembali ke klan mungkin karena dia telah mengatasi bayang-bayang atau karena dia diberkati oleh surga. Dia selalu mengenakan senyum yang bisa meluluhkan hati orang lain, terutama ketika dia pergi mencari Yun Ce. Berita pengangkatannya yang akan datang sudah menyebar di dalam klan. Transformasi ajaib ini dan Yun Sang membawa secercah harapan bagi semua orang yang berada di bawah bayang-bayang batas waktu. Pada hari ketiga dia kembali, sebuah suara datang dari luar formasi petir seperti yang dijanjikan. Sinful Yun Clan, ini adalah kesempatan terakhirmu. Kata suara arogan dan mengesankan. Menyerahkan pelet kuno Yun Suci, dan aku berjanji bahwa gadis itu akan dikembalikan kepadamu tanpa terluka. Kalau tidak, dia akan menemui nasib yang sama dengan yang ada di depannya. Nine Lights Heavenly Palace telah menangkap setengah dari orang-orang yang mencoba menyelinap keluar dari wilayah berdosa dengan Yun Sang. Sejak itu, mereka telah mencoba memeras klan Yun berdosa untuk menyerahkan pelet kuno Yun Suci. Namun, pelet kuno Yun Suci terlalu penting bagi klan, dan mereka tidak bisa menyerahkannya kepada musuh mereka tidak peduli berapapun biayanya. Mereka tidak punya pilihan selain menelan air mata dan darah ketika klan mereka yang ditangkap terbunuh satu demi satu. Di 1000 Desolation Realm, setiap klan Yun yang melangkah keluar dari wilayah berdosa tanpa izin dari Sekte Surgawi 1000 Desolation dapat dibunuh oleh siapapun. Situasi mereka dimasukkan ke dalam itu kejam dan tercela, tetapi mereka bahkan tidak memiliki hak untuk mengkritik atau mengutuk pembunuh mereka. Mungkin Nine Lights Heavenly Palace mengetahui tentang Yun Sang setelah menginterogasi klan Yun yang ditangkap, tetapi ketika mereka menggunakannya sebagai item pemerasan. Mereka berhasil melakukan pukulan fatal kepercayaan surgawi menangani Yun Clan. Sama seperti Yun Xiang dan Yun Lu katakan sebelumnya, mereka akan menyerah pelet kuno Yun Suci jika Yun Sang kembali lagi nanti. Akhirnya, kali ini, pegangan surgawi Yun Clan benar-benar tidak takut dengan istana surgawi 9 lampu. Itu pedang tersembunyi. Yun Ting, kepala klan menatap orang di langit dengan ekspresi gelap di wajahnya. Aku tidak berharap dia muncul. Saya mendengar dia kehilangan pedang sekte dan murid terbaik mereka belum lama ini. Dia harus terburu-buru untuk menebus dirinya sendiri. Petik 2. Yun Jian, Yun Fu, Yun Hua, perintah Yun Ting, pergi beri dia salam. Petik 2. Iya nih, lengan ketiga tetua bersinar dengan cahaya pegangan yang dalam ketika mereka memanggil energi mereka yang dalam. Biarkan aku, Yun Xiang mengambil langkah maju dengan tampilan elang lapar di matanya. Aku sendiri sudah cukup untuk berurusan dengan pedang tersembunyi.
Sudah saatnya kita membuat mereka membayar untuk memeras kita dengan sanger. Dia terbang ke udara sebelum Yunting bisa merespon, melewati formasi petir dan bertemu Hidden Sword sendirian. Tingkat 8 Sovereign Divine harus cukup penting di bidang ini. Pedang tersembunyi. Namanya berdering, kata Qianye Yinger sambil melirik ke arah selatan. Dia adalah Master Istana Pedang Tersembunyi dan Master Bei Hancu, jawab Yun Ce. Kebetulan sekali, itu pasti takdir, kata Qianye Yinger dengan mencibir samar sebelum membungkuk dan menutup matanya. Perhatiannya sudah ada di tempat lain. Pria di luar formasi tidak lain adalah Yang Mulia Pedang Tersembunyi. Baru-baru ini, dia memiliki beberapa pengalaman paling menarik dalam hidupnya. Pada awalnya, muridnya Bei Hancu menjadi penguasa surgawi sebelum ia berusia 600 tahun dan memasuki ranking wilayah surgawi utara. Benar-benar hari yang luar biasa. Kemudian, kurang dari sebulan kemudian, dia terbunuh di dunia bintang menengah yang tidak berarti bahkan tanpa tubuh untuk berkabung. Dia bergegas untuk mengklaim keadilan bagi muridnya, tetapi sebaliknya dia bertemu seseorang yang hampir membuatnya mengotori celananya di tempat. Dia dan seluruh Nine Lights Heavenly Palace tidak punya pilihan selain menelan penghinaan. Lupa mengklaim keadilan bagi muridnya, dia bahkan tidak berani memberitahu siapapun tentang hal itu. Dia tidak ragu bahwa ketua-ketua istana akan melampiaskan amarahnya kepadanya. Tetapi jika dia bisa mendapatkan pelet kuno Yun Suci, maka mungkin kepala istana guru akan kurang marah. Ketua klan muda, tangan di belakang punggungnya, Yang Mulia Pedang Tersembunyi tersenyum pada Yun Xiang dan berkata, Yang Mulia ini telah mengkonfirmasi bahwa gadis kecil yang Anda panggil Yun Sang memiliki pegangan setan berwarna ungu, warna yang belum pernah ada di dunia. Klan Yun Sinful sampai sekarang. Ini keajaiban. Tentunya dia layak menjadi pelet kuno Yun Suci belaka. Petik 2. Yun Xiang membuat gerakan dengan tangan kirinya dan tersenyum pada Yang Mulia Pedang Tersembunyi. Dia berkata, 1. Kehidupan sanger bernilai ratusan, jika tidak ribuan pelet kuno. Petik 2. Senyum Mulia Pedang Tersembunyi tumbuh lebih luas. Apakah itu berarti kamu akhirnya menemukan yang terbaik untukmu? Ya, saya lakukan. Yun Xiang mengulurkan tangan yang dipenuhi kilat. Ini adalah pelet kuno Yun Suci. The Nine Lights Heavenly Palace lebih baik memenuhi janjinya. Hahaha, tapi tentu saja, Yang Mulia Hidden Sword berkata sambil tertawa sebelum melihat tangan Yun Xiang. Kemudian, ekspresinya berubah drastis. Retak. Retakan guntur bergema di udara, dan Yun Xiang menyerang Yang Mulia Yun dengan awan besar energi hitam dan puluhan ribu baut petir ungu. Petir di tangannya telah berubah menjadi Heavenly Dragon Thunder God Spear. Kamu, terperangkap lengah, Yang Mulia Pedang Tersembunyi melemparkan kekuatannya dengan tergesa-gesa untuk membela diri. Kekuatan 2 tingkat 8 penguasa surgawi bentrok satu sama lain dan meletus ke zona bencana. Sanger telah kembali dengan selamat ke klan kami. Siapa yang mengira bahwa 9 lampu surgawi istana, sekte berusia 300.000 tahun akan menggunakan metode tak tahu malu seperti itu? Apa kau berpikir begitu sedikit tentang Heavenly Handle Yun Clan? Petik 2. Raungan marah Yun Xiang mengguncang langit saat kilat biru muncul di lengan kirinya. Pegangan mendalam berwarna biru berubah menjadi naga petir raksasa sebelum jatuh di Venerable Hidden Sword. Baik Venerable Hidden Sword dan Yun Xiang adalah tingkat 8 penguasa surgawi, dan kapasitas Venerable Hidden Sword untuk energi yang mendalam jauh lebih besar daripada Yun Xiang. Namun, Heavenly Handle Yun Clan yang unik, Heavenly Handle Divine Power, membuat mereka tak terkalahkan dalam level yang sama. Selain itu, pegangan surgawi, berwarna biru memperkuat kekuatan seseorang sebesar 60%, yang dengan mudah memungkinkan pengguna untuk menghancurkan lawan mereka. Ledakan. Ada ledakan keras yang terasa seperti lubang terbuka di langit. Meskipun lebih lemah dalam hal kekuatan, Yun Xiang mampu menghancurkan formasi 9 pedang-pedang tersembunyi pedang mulia dan menjatuhkannya kembali puluhan kilometer. Ini adalah pertama kalinya Venerable Hidden Sword bertarung melawan Yun Xiang. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang setenar dirinya akan begitu mudah ditekan oleh junior dari klan Yun berdosa. Dia meraung dengan marah, bocah berdosa. Klan Anda ada di ambang kematian. The Nine Lights Heavenly Palace telah menjadi teman dari Tousan Desolation Divine Sect selama beberapa generasi. Jika Anda menyerah pelet kuno Yun Suci sekarang, Nine Lights Heavenly Palace mungkin belum membujuk Tousan Desolation Divine Secte untuk mengubah pikiran mereka. Tetapi jika Anda tetap keras kepala seperti Anda, klan Anda akan dihapus dari muka bumi. Ekspresi Yun Xiang berubah buas saat Dewa Langit Naga Guntur God Spear mengeluarkan raungan marah. Menarik kekuatan formasi petir menjadi miliknya sendiri, dia menyerang Venerable Hidden Sword lagi dengan 3 jenis kekuatan sekaligus. Wah! Yang Mulia Pedang Tersembunyi mengeluarkan teriakan mengerikan, dan dia lari dengan ekor di antara kedua kakinya. Sosoknya dengan cepat menghilang ke cakrawala yang gelap. Tangisan keras datang dari setiap sudut. Mereka telah ditindas begitu lama sehingga pembalasan itu terasa seperti aliran yang jelas melalui jiwa. Yun Xiang mendarat perlahan-lahan di tanah, serpihan kilat masih menembus tubuhnya dan rambutnya menari dengan anggun di udara. Dia tampak mengesankan seperti dewa. Anak-anak muda klan dengan cepat mengelilinginya dan bersorak untuknya dengan tangan terangkat. Semua orang menatapnya dengan mata berbintang. Hehehe, mengelus jenggotnya, Yun Ting mengangguk perlahan dan tersenyum. Yun Xiang baru berusia 5.000 tahun, tapi dia adalah dewa ke-8 tingkat 8, kepala klan muda dan pelindung klan Yun. Bakatnya bahkan lebih baik daripada saat dia berada di masa jayanya. Di masa depan, dia memiliki peluang besar untuk berhasil mencapai Master Surgawi. Baik dia dan tetua klan telah memutuskan untuk melindungi Yun Xiang dan Yun Sang dengan semua yang mereka miliki. Tidak peduli apa yang mungkin menimpa Heavenly Handle Yun Clan dalam sebulan. Ini adalah pegangan dalam yang kamu sebutkan sebelumnya.
Ini sekuat itu. Mata Qianye Yinger berkedip. Kenapa aku belum pernah melihatmu menggunakannya sebelumnya? Kekuatan surgawi Dewa Sesat tidak bekerja di atasnya, kata Yun Ce. Itu sebabnya itu tidak berguna bagiku. Petik 2. Saya melihat. Qianye Yinger tidak mencurigai kata-katanya. Dia tidak pernah menggunakannya bahkan ketika dia dipukuli sampai hampir mati oleh Luo Changsheng, jadi tidak mungkin Yun Ce berbohong padanya. Namun, matanya kembali berkilau sebelum dia bertanya, apakah seni manifestasi dewa yang Anda gunakan selama pertempuran dewa yang diberikan adalah produk dari pegangan yang dalam? Yun Ce mengerutkan keningnya sebelum berkata, seorang wanita yang terlalu pintar benar-benar menyebalkan. Petik 2. Keberhasilan Yun Xiang melampiaskan beberapa frustrasi klan dan membangkitkan semangat pada saat yang sama. Setelah itu, pegangan surgawi Yun klan secara resmi mulai persiapan untuk upacara akbar. Yun Sang telah menjadi jantung klan, dan dia ditemani oleh orang-orang hampir sepanjang waktu. Setiap hari dia akan mencari Yun Ce dan menceritakan semua yang terjadi di sekelilingnya. Saya mengajar kepala kakek Heavenly Handle Thunder Cloud Art baru hari ini. Dia sangat bersemangat, tapi kepala kakek adalah pembelajar yang lambat, dia jauh lebih lambat dari saya. Tidak, saya hanya belajar cepat karena senior adalah guru yang baik. Hehi, petik 2. Para penatua membuka segel tanah terlarang leluhur kita untuk saya hari ini. Saya akan berkultivasi di sana mulai sekarang. Banyak orang mengajari saya dan membantu saya berkultivasi setiap hari. Petik 2. Petik 2 titik. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menghabiskan sumber daya terbaik klan untukku. Mulai besok, kepala kakek ingin aku memperbaiki pelet flare cepat dan dew doa awan. Saya tidak tahu kapan saya akan selesai, jadi saya mungkin terlambat datang besok. Petik 2. Lihat, ini adalah jubah surgawi, hanya kepala yang bisa memakainya. Kepala kakek memberikannya kepadaku lebih awal dari yang seharusnya. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku tidak merasa terlalu bahagia karena suatu alasan. Saya juga sedikit lelah hari ini. Saya masih akan bekerja lebih keras. Petik 2. 10 hari kemudian, Yun Sang secara resmi ditunjuk sebagai kepala klan muda selama upacara sekte. Setiap klan keluarga Yun berkumpul di satu tempat, dan semua mata dan harapan tertuju pada sosok rampingnya. Yun Sang tidak pernah berhenti mengunjungi Yun Ce meskipun menjadi ketua klan muda, tapi dia selalu datang terlambat, dan waktu yang bisa dia habiskan bersamanya semakin berkurang. Berkali-kali, dia harus pergi tepat ketika dia tiba di pintu. Jumlah kali dia tersenyum semakin berkurang, dan masing-masing lebih dipaksakan daripada yang terakhir. Pada suatu malam, Yun Sang berjalan ke kamar Yun Ce dengan lembut dan menatapnya. Dia bergegas ke arahnya tanpa sepatah kata pun, pingsan di atasnya dan menutup matanya. Apa yang terjadi? Tanya Yun Ce. Yun Sang menggelengkan kepalanya ke dalam dan berkata dengan lembut, tidak ada. Aku hanya sedikit lelah. Tetapi, ada banyak hal yang belum saya lakukan. Begitu banyak hal yang belum saya pelajari. Jika kamu lelah, maka kamu harus istirahat. Anda tidak perlu memaksakan diri sejauh ini, jawab Yun Ce. Tapi Yun Sang masih menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan kelelahannya padanya. Ini salahku, aku tidak bekerja cukup keras. Mereka memberiku yang terbaik yang dimiliki klan. Mereka bilang aku harapan klan. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Sanger. Pintu dibuka secara kasar saat Yun Xiang bergegas masuk. Dia segera mengerutkan kening ketika dia melihat Yun Sang di pangkuan Yun Ce. Yun Sang perlahan berdiri dan menjawab, Kakak Xiang. Petik 2. Yun Xiang tersenyum pada Yun Sang dan berkata, formasi roh awan surgawi yang ditangani oleh 17 penatua sudah lengkap. Ini akan memberi Anda tubuh guntur yang lebih murni. Juga, Grand Elder mempertaruhkan nyawanya untuk mengekstrak 3 tetes darah guntur naga untukmu. Pergi dengan cepat. Petik 2. Saya mengerti, jawab Yun Sang dengan anggukan. Dia kemudian tersenyum pada Yun Ce, dipaksa, tapi manis seperti biasa, dan berkata, Senior, aku menuju ke kuil leluhur sekarang. Sampai jumpa besok. Petik 2. Yun Sang pergi, tapi Yun Xiang tidak. Dia berdiri di tempatnya dan menatap Yun Ce. Apakah ada yang ingin Anda katakan? Tanya Yun Ce. Big Brother Yun Ce, Yun Xiang tersenyum lembut padanya sebelum bertanya, kalian berdua sudah lama di sini. Boleh saya tahu kapan Anda pergi? Apakah kamu mengusir kami? Jawaban Yun Ce sederhana dan acuh tak acuh. Senyum Yun Xiang perlahan menghilang saat dia berbicara dengan suara dingin, kalian berdua menyelamatkan hidup Sanger, dan pegangan surgawi Yun klan sangat menghargainya. Anda tahu seperti apa situasi klan kami, dan seberapa penting Sanger bagi kami. Petik 2. Jadi, Yun Ce tidak bereaksi terhadap tekanan yang Yun Xiang lepaskan dengan sengaja. Sanger adalah harapan dan harta yang telah diberikan surga kepada kita. Dia adalah akhir dari mimpi buruk milenium klan kita. Dia juga kepala muda dan kepala masa depan klan kami. Keamanan dan masa depannya lebih penting bagi kami daripada hal lain di dunia. Pegangan surgawi Yun klan tidak akan membiarkan siapapun atau apapun menghalangi dia. Terutama di mana emosi terlibat. Yun Ce. Petik 2. Tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Meninggal dunia. Ujung jari Yun Xiang berderak dengan guntur. Kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan jika kamu adalah penyelamat Sanger. Retak. Petir merobek tanah di depan Yun Ce. Itu tidak pudar untuk waktu yang lama. Itu saja, Yun Xiang berbalik dan pergi dengan dingin. Yun Ce tidak pernah bergerak sedikitpun. Dia bahkan tidak melihat kilat yang berderak di bawah kakinya. Apakah kita membunuhnya? Tanya Qianye Yinger malas. Dia terdengar seperti sedang berbicara tentang kutu di pinggir jalan.
Petik 2 titik. Yun Ce tidak memberinya jawaban. Namun, alisnya perlahan bersatu. Bab 1588 banding 1588. Apakah kamu merasa menyesal? Atau haruskah saya katakan, merasa menyesal? Qianye Yinger bertanya dengan penuh arti setelah Yun Ce terdiam. Tidak, kata Yun Ce dingin. Saya memberi dia kesempatan, tetapi dia harus menangani pertumbuhannya sendiri. Tidak ada pertumbuhan yang mudah, terutama mengingat situasi Heavenly Handle Yun Clan saat ini. Semua mata, harapan, dan sumber daya tertuju padanya, sehingga ia harus dapat memikul beban itu atau dihancurkan olehnya. Petik 2. Begitukah? Kata Qianye Yinger dengan setengah tersenyum, tapi kamu agak terganggu akhir-akhir ini. Pikiran Anda berada di tempat lain bahkan ketika Anda sedang berkultivasi. Jangan bilang itu karena kamu merindukan tubuh Nan Huang Chanyi yang lesat. Petik 2. Mengabaikan ejekan Qianye Ying, Yun Ce terus menatap pintu yang tertutup dan berkata, Yun Sang adalah satu-satunya harapan surgawi menangani klan Yun. Aku hanya khawatir mereka akan melakukan sesuatu yang drastis padanya karena kegigihan mereka. Petik 2. Oh, Qianye Yinger memalsukan realisasi dan menyeret suaranya dengan sengaja, jadi gadis kecil itu adalah orang yang telah mengganggu Anda. Sekarang saya berpikir tentang hal itu, Xia Qingyue baru berusia 16 tahun ketika dia menikahimu, bukan? Saya juga mendengar dari putri Anda bahwa Feng Shuir, tuannya, juga berusia 16 tahun ketika dia bersama Anda. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi selera Anda terhadap wanita belum berubah sama sekali. Petik 2. Alis Yun Ce sedikit tenggelam. Apa yang kamu coba katakan? Jika putrimu masih hidup, dia hampir berusia 16 tahun sekarang. Yun Sang hampir seusia dengannya, dan mereka bahkan mirip satu sama lain. Sayangnya, Qianye Yinger menunduk dan bermain dengan jari-jarinya, dia bukan Yun Wuxin. Putrimu sudah mati, mati untuk selamanya. Petik 2. Bang! Yun Ce kehilangan kendali atas pikiran dan energinya yang dalam pada saat yang sama. Dia melangkah maju, meraih leher Qianye Yinger dan membantingnya ke dinding di belakangnya. Petik 2 titik. Matanya tampak seperti bermandikan darah, dan ekspresinya benar-benar menakutkan. Jari-jarinya terasa seperti kait besi di kulitnya, dan udara yang dihembuskan menyapu pipinya terasa panas seperti api. Tapi Qianye Yinger tidak panik sama sekali. Wajah Yun Ce hanya beberapa inci dari miliknya, tapi dia tersenyum mengejek padanya dan berkata, katakan padaku, bagaimana putramu mati lagi? Apakah dia dibunuh oleh Xia Qingyue? Apakah dia didorong mati oleh 3 wilayah surgawi? Tidak, dia mati karena kenaifanmu, keabadianmu, dan apa yang kau sebut kebajikan. Petik 2. Kamu, jari-jari Yun Ce mengencangkan lehernya lebih jauh sambil gemetar seperti daun. Anda pikir Anda bisa menghapus dosa dan menyesali kegagalan Anda melindungi putri Anda dengan memperlakukan Yun Sang dengan baik. Anda pikir Anda bisa menggunakannya untuk mengisi lubang di hati Anda. Maka saya dapat memberitahu Anda bahwa itu tidak mungkin. Itu tidak akan pernah terjadi. Qianye Yinger balas menatapnya saat dia berteriak padanya. Kilau di matanya bahkan lebih tajam dari miliknya. Ini adalah kesalahan di atas kesalahan. Apa yang seharusnya kamu lakukan sekarang, satu-satunya yang bisa kamu lakukan, adalah membalas dendam padanya. Anda baru saja membuang semua kelemahan dan beban Anda, dan sekarang Anda akan membuat yang baru untuk diri Anda sendiri. Qianye Yinger mengangkat tangannya sendiri dan mencengkeram pergelangan tangannya. Dia berkata, ketika kami tiba di sini, Anda mengatakan bahwa rencana Anda adalah menggunakan klan Yun Sinful dan merampas sumber daya mereka 9 lampu surgawi istana. Aku bodoh mempercayaimu saat itu. Petik 2. Petik 2 titik. Yun Ce mengepalkan giginya lebih erat tetapi tidak mengatakan apa-apa sebagai balasannya. Memang benar aku adalah alatmu, tapi jangan lupa bahwa kamu juga alatku. Kamu bisa saja bodoh, tapi aku bisa menghentikanmu dari menjadi bodoh. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari mata indah Qianye Yinger saat dia berkata, sebaiknya kamu berhenti sekarang selagi masih bisa, atau aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Udara berubah sangat dingin. Perlahan, Yun Ce melepaskan tangannya dari leher Qianye Yinger, meninggalkan 5 bekas jari memerah di kulitnya. Keluarga kami memiliki asal yang sama, tetapi kami hidup di 2 dunia yang berbeda. Saya sudah melihat tempat ini, jadi saya tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Yun Ce menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sementara dia berbicara pada dirinya sendiri, energi cahaya yang mendalam muncul dari ujung jarinya dan menyembuhkan tanda merah di leher putih salju Qianye Yinger. Menamparkan. Qianye Yinger menamparkan tangannya dengan keras sebelum bertanya dengan dingin, jadi. Petik 2 titik. Kami akan pergi besok, kata Yun Ce dengan nada rendah. Nasib mereka adalah milik mereka sendiri. Apapun kesimpulan yang mungkin mereka temui ketika batas waktu tiba, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Senior, Sister Qianying. Petik 2. Yun Sang muncul sangat pagi hari ini, jauh lebih awal daripada waktu lainnya. Dia juga tampak dalam suasana hati yang baik, senyumnya jauh lebih santai daripada kemarin. Tidak pergi ke kuil leluhur hari ini? Tanya Yun Ce sambil tersenyum. Aku baru saja kembali dari sana sebenarnya, jawab Yun Sang sambil tersenyum. Para penatua memuji tubuh saya dan pembuluh darah saya yang dalam. Mereka mengatakan bahwa waktu yang saya gunakan untuk memperbaiki dan menyerap darah guntur naga jauh lebih pendek dari yang diharapkan, dan mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dibahas. Jadi, mereka mengizinkan saya untuk bermain. Petik 2. Aura dan tubuh Yun Sang berubah setiap hari. Auranya memiliki aroma obat tingkat tinggi di dalamnya, dan tubuhnya disempurnakan berkali-kali. Jelas bahwa banyak ahli telah memberikan segalanya untuknya.
Berkat nektar naga daun jade dan Eternal Calamity of Darkness, kompatibilitas Yun Sang dengan semua jenis energi roh, terutama energi yang mendalam kegelapan, benar-benar luar biasa. Baik itu penyerapan pelet atau penyempurnaan tubuh, kecepatan di mana dia menyelesaikan tugasnya, dan hasilnya, tidak pernah gagal untuk menangkap Yun Clan lengah. Tentu saja, itu juga mengipasi api kegembiraan mereka. Alasan mereka mengizinkannya keluar dan bersantai mungkin karena mereka memiliki upacara penting untuk dipersiapkan. Klan mereka bisa binasa ketika tenggat waktu tiba, jadi mereka harus menghabiskan semua kekuatan dan sumber daya mereka pada Yun Sang selagi mereka masih bisa. Senyum Yun Sang cerah seperti biasa, tetapi ada juga kilatan cerdik di matanya. Dia tidak perlu bertanya untuk tahu mengapa. Sikap Yun Xiang sendiri telah menjelaskan semuanya. Klannya pasti menyuruhnya menjaga jarak atau bahkan meninggalkannya, tetapi dia berusaha sangat keras untuk tidak membiarkannya terlihat. Yun Sang, Yun Ce berlutut dan berkata, jalan di depan Anda akan penuh dengan kesulitan, tetapi ini adalah proses yang harus Anda tanggung karena klan Anda dalam bahaya. Saya yakin masa depan Anda juga akan sulit. Saya harap, Anda akan tumbuh dengan cepat. Paling tidak, Anda harus bisa melindungi diri sendiri. Petik 2. Hah, Yun Sang berkedip matanya dengan bingung. Aku tahu. Tapi kenapa kau bertingkah aneh hari ini, senior? Anda tidak pernah mengatakan hal-hal seperti ini. Petik 2. Aku pergi, kata Yun Ce langsung. Yun Sang membeku sesaat. Kemudian, ekspresinya berubah menjadi panik. Di mana? Kemana Anda pergi? Di mana saja yang tidak ada di sini, tentu saja, jawab Yun Ce. Kami sudah lama menjadi tamu klan. Kita seharusnya mengucapkan selamat tinggal sejak lama. Petik 2. Tapi, dia panik. Itu adalah semacam kepanikan yang mengalir begitu dalam sehingga dia tidak bisa berbicara dengan benar. Tapi kamu bilang kamu akan tinggal sampai hari batas waktu. Petik 2. Yun Ce meletakkan tangan di bahunya dan menatap matanya. Yun Sang, kamu harus ingat ini. Jangan pernah mempercayai apapun yang dikatakan orang dengan mudah, karena bahkan orang yang paling Anda percayai mungkin berbohong kepada Anda suatu hari. Petik 2. Petik 2. Mata Yun Sang menggigil, tapi dia membuka bibirnya dan membentuk senyum. Dia berkata, senior adalah orang yang luar biasa. Anda menyelamatkan hidup saya, mengantar saya kembali ke klan saya dengan aman, dan bahkan memberi saya begitu banyak. Tapi saya sangat egois. Saya tidak ingin senior pergi. Dia melakukan yang terbaik untuk tersenyum padanya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang air mata yang mengalir di pipinya. Dunia senior harus tinggi dan luas. Harap aman kemanapun Anda pergi. Petik 2. Jangan khawatirkan aku. Yun Ce menyeka air matanya dengan jari. Pandangannya damai dan tenang. Aku akan memberitahu kepala kakek dan kakak siang sekarang. Saya yakin mereka ingin mengirim Anda secara pribadi. Itu yang dia katakan, tapi tangannya telah mengencang di lengan Yun Ce tanpa sadar. Dia tidak mau membiarkan dia pergi. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak apa-apa, aku akan pergi sekarang. Mereka mungkin ingin saya pergi sejak lama. Petik 2. Mata Yun Sang berubah sedih saat dia menundukkan kepalanya. Butuh beberapa saat sebelum dia mengumpulkan kekuatan untuk mengatakan, senior, akankah kamu mengunjungi saya di masa depan? Aku tidak akan. Jawabannya acuh tak acuh dan kejam. Dia menghapus semua air mata di wajahnya. Alih-alih bertingkah sedih, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, Jika suatu hari saya menemukan senior, bisakah Anda tidak melarikan diri dari saya? Petik 2. Baik, Yun Ce mengangguk setuju. Tapi seperti yang kau katakan, duniaku tinggi dan luas. Jika Anda ingin menemukan saya, Anda harus menjadi lebih kuat daripada Anda sekarang. Petik 2. Dia mengangguk kuat. Aku akan hidup tidak peduli apa yang terjadi. Saya akan, pasti, melihat Anda lagi, senior. Petik 2. Yun Ce menghapus tatapan dan lengannya dari bahunya. Kemudian, dia berkata, ayo pergi, Qianying. Petik 2. Dia mulai berjalan menuju pintu bahkan sebelum dia selesai berbicara. Tidak ada keraguan atau kerinduan dalam langkahnya. Senior, Yun Sang berteriak dari belakang lagi. Bisakah kamu berjanji padaku keinginan egois lain? Yun Ce berhenti di jalurnya. Bisakah kau meninggalkan sesuatu untukku? Suaranya yang menangis dan memohon bisa melelehkan hati yang mengeras. Aku ingin melihatnya kapanpun aku berpikir tentang gangguan yang tidak perlu hanya akan menghambat perjalanan Anda. Yun Ce memotongnya dengan kejam sebelum mulai berjalan sekali lagi. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Gadis di belakangnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi kesedihan yang tidak ada yang menyebar dari orang itu tidak salah lagi. Yun Ce berhenti lagi dan menghela napas dalam-dalam. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke sisi Yun Sang tanpa peringatan. Dia mengangkat cahaya gelap yang murni dan tebal di ujung jarinya. Itu adalah cahaya dari bencana kegelapan yang abadi. Yun Sang mendengking kaget, tapi Yun Ce sudah menggambar tanda hitam pekat pada ulu hatinya. Saat tanda itu terbentuk, itu mengeluarkan kilatan hitam sebelum menghilang ke ketiadaan. Senior, dia menatapnya dengan bingung. Jika Anda dalam bahaya, Anda dapat menggunakannya untuk memanggil nama saya. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, dia berbalik dan naik ke langit. Semburan udara kemudian, dia menghilang sepenuhnya ke cakrawala. Yun Sang menatap langit dengan tenang. Dia tidak membuang muka untuk waktu yang lama. Bab 1589-1589. Yun Ce dan Qianye Yinger meninggalkan Heavenly Handle Yun Clan begitu saja. Mereka tidak memberi tahu siapapun tentang keberangkatan mereka selain Yun Sang.
Sementara Yun Ce mengucapkan selamat tinggal pada Yun Sang, masalah penting sedang diputuskan di kuil leluhur Heavenly Handle Yun Clan. Apakah ini pelet kuno Yun Suci? Mutiara bercahaya seukuran buah mata naga mengambang di tengah kuil leluhur. Kadang-kadang, petir akan keluar dari permukaannya. Meskipun itu hanya pelet, itu penuh dengan aura jiwa dan kekuatan hidup. Jumlah energi roh yang luar biasa yang dikandungnya sangat terkenal. Kepala surgawi menangani klan Yun Yunting, 3 tua-tua, dan 17 tua-tua semua di kursi mereka. Yun Xiang hadir untuk pertemuan itu juga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pelet kuno Yun Suci. Untuk waktu yang lama, pelet itu disegel di dalam formasi kuil leluhur untuk menjaga agar energinya tidak bocor atau dicuri oleh pencuri. Sepertinya kita semua sepakat di sini, kata Yun Ting perlahan. Matanya memantulkan kilatan kilat pelet dan beberapa jejak kesalehan. Apakah kita benar-benar akan memperbaikinya untuk Sanger? Yun Xiang menatap Yun Ting dengan cemas saat dia berbicara. Nenek moyang kita mengatakan bahwa tidak ada yang lebih miskin dari kesusahan petir 4 tahap harus mengkonsumsi pelet kuno Yun Suci. Meskipun Sanger benar-benar berkualitas, dia baru saja memasuki alam kesengsaraan surgawi baru-baru ini. Terlalu berbahaya untuk memberinya makan pelet kuno yang dikatakan nenek moyang kita bahwa hanya roh surgawi yang dapat memurnikannya. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata penatua kedua Yun Fu. Tentu saja, Sanger tidak akan bisa melakukan ini sendirian, tetapi ada 21 dari kita termasuk kepala klan dan 3 orang tua. Tidak ada alasan kita gagal mengendalikan energinya. Petik 2. 3 orang tua juga berpartisipasi. Tanya Yun Xiang sambil merajut alisnya. Ketiga Grand Tetua dari klan Yun mendekati akhir masa hidup mereka, jadi penggunaan kekuatan apapun hanya akan mengurangi hidup mereka lebih jauh. Mendesah. Salah satu tetua mendesah dan berkata, kami hanya 7 hari dari tenggat waktu. Jika kita tidak memperbaiki pelet ini untuk Sanger sebelum 7 hari sudah habis. Saya khawatir kita tidak akan pernah memiliki kesempatan nanti. Petik 2. Berkat-berkat tuannya, tubuh Sanger dan urat nadi yang dalam menjadi luar biasa, kata Yun Ting. Dia mampu menghaluskan setiap pelet dengan mudah, bahkan yang kuat seperti darah naga. Dengan konstitusi dan semua kekuatan kita digabungkan, seharusnya tidak ada alasan kita akan gagal untuk memperbaiki pelet kuno. Satu-satunya masalah sebenarnya di sini adalah tingkat kultivasi Sanger. Kita harus menjaga energi pelet di bawah kontrol untuk waktu yang sangat lama sampai sepenuhnya disempurnakan. Petik 2. Xianger, ini sebabnya kami memintamu untuk bergabung dengan kami. Dengan Anda di sekitar, kemungkinan sesuatu yang tidak terduga terjadi tidak ada. Petik 2. Baiklah, kekhawatiran Yun Xiang segera meleleh di hadapan kepastian seniornya. Dia berdiri dan berkata, aku akan pergi memanggil Sanger sekarang. Petik 2. Formasi besar ungu yang besar dengan cepat mengambil bentuk di dalam kuil leluhur. Yun Sang duduk diam di tengah formasi yang mendalam. Dia dihubungkan dengan 22 aura melalui formasi mendalam, praktisi terdalam terkuat di seluruh Heavenly Handle Yun Clan. Itu adalah kelompok yang terdiri dari kepala klan sendiri, mantan kepala klan muda, dan semua tua-tua. Pelet kuno Yun Suci dan Yun Sang pantas mendapatkan semua perhatian mereka. Sanger, memperlambat sirkulasi energi Anda yang dalam dan rileks pikiran Anda, kata Yun Ting dengan suara lembut yang bisa dikerahkannya. Energi dari pelet kuno Yun Suci itu keras dan intens, tetapi itu adalah pelet klan, jadi itu secara alami kompatibel dengan kita. Anda perlu percaya pada kami, dan terlebih lagi tubuh Anda yang diberkati dan urat nadi yang dalam. Petik 2. Aku tidak akan mengecewakan semua orang, kata Yun Sang dengan tenang dan patuh. Yun Ting mengangguk dan berkata, mari kita mulai. Petik 2. Ca. Formasi yang mendalam menyala hitam dan ungu saat beredar perlahan. Kemudian, 22 aura sovereign surgawi mengangkat pelet kuno Yun Suci ke udara dan mendorongnya ke arah Yun Sang. Gadis itu menerima pelet dan menelannya tanpa ragu. Lepaskan segel, tetua besar, Yun Jian menyatakan. Saat segel pada pelet kuno Yun Suci dilepaskan, energi pelet segera tumpah seperti banjir. Namun, aliran energi segera terikat dan disalurkan ke aliran energi kecil yang bertahap yang bisa disempurnakan Yun Sang. Baik. Meskipun tidak ada seorang pun di sini yang menyaksikan kekuatan sebenarnya dari pelet kuno Yun Suci, dan Yun Sang baru saja memasuki alam kesengsaraan surgawi, kemungkinan bahwa kecelakaan mungkin terjadi di bawah pengawasan ketat dari 20 penguasa surgawi mendekati nol. Faktanya, semuanya terkendali meskipun ledakan awalnya sangat hebat. Jika ini berhasil, kultivasi Sanger akan meningkat secara drastis. Bahkan mungkin cukup untuk mengangkatnya ke tengah panggung. Kekuatan petirnya akan sangat meningkat juga. Yun Ting sepenuhnya berkonsentrasi pada tugasnya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam suaranya. 15 menit, 45 menit. Aliran energi dipertahankan pada tingkat yang lambat dan stabil berkat kekuatan gabungan 22 penguasa surgawi. Proses perbaikan juga berjalan sangat lancar. Ci. Pada saat inilah suara lembut dan tidak biasa memasuki indera spiritual semua orang. Suara apa itu? Divine Sovereigns memiliki indera yang luar biasa. Tidak mungkin itu halusinasi. Tiba-tiba, energi berhenti mengalir dari pelet kuno Yun Suci seolah-olah sudah kering, mengejutkan semua orang. Lalu, suara aneh itu terjadi lagi ketika bentuk pelet berubah tiba-tiba, diikuti dengan ledakan energi beberapa, tidak, puluhan kali lebih kuat dari ledakan awal. Itu seperti letusan gunung berapi yang muncul entah dari mana. Apa? Pergantian peristiwa yang tidak terduga mengejutkan semua orang yang hadir, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi setelahnya. Ledakan itu telah menyerang titik terlemah dari bendungan aura dengan ketepatan luar biasa, menembus seperti banjir, dan mengalir langsung ke tubuh Yun Sang dan urat nadi yang dalam.
Ledakan. Semua cahaya lenyap dari dunia Yun Sang, hanya menyisakan keributan tak berujung. Semburan darah panjang keluar dari mulut Yun Sang, membawa semua warna di wajahnya. Apa yang terjadi? Petik 2. Roh pelet. Itu roh pelet. Bagaimana roh pelet bisa setenang ini? Yun Ting berseru dengan kaget dan marah. Tidak hanya roh pelet memiliki pikiran sendiri, itu jelas memiliki kecerdasan yang tinggi. Itu membuat mereka benar-benar tertipu. Kendalikan sekarang. Berhenti. Yun Jian berteriak pada mereka. Apakah kamu mencoba membunuh Sanger? Yun Sang hanyalah seorang praktisi kesusahan besar yang mendalam, sama sekali tidak mungkin tubuhnya dapat menahan kekuatan dari Sovereign Divine. Itulah sebabnya mereka hanya mengumpulkan sebagian kecil dari kekuatan mereka pada awalnya. Jika ada yang meningkatkan level kekuatan mereka bahkan sedikit, mereka bisa membunuh Yun Sang di tempat. Jet darah lain keluar dari bibir Yun Sang. Energi yang tak terkendali mengamuk di seluruh tubuhnya dan urat-urat yang dalam seperti 1000 pedang mimpi buruk, memadamkan semua tanda-tanda kehidupan dengan caranya. Ketua, Yun Xiang benar-benar bingung. Keluarkan pelet kuno Yun Suci. Cepat, Yun Ting membentak perintah. Rongga matanya tampak seperti mereka bisa mencabik-cabik diri. Setengah napas kemudian dan banyak kilatan energi yang mendalam, pelet kuno Yun yang sedikit halus dikeluarkan dari mulut Yun Sang dengan mendesak. Kemudian, beberapa penguasa surgawi melepaskan kekuatan penuh mereka dan menyegel pelet sepenuhnya. Formasi yang mendalam menghilang, dan Yun Sang perlahan jatuh ke tanah. Wajahnya pucat pasi, dan dia benar-benar tidak sadar. Bahkan sekarang, energi pelet itu masih mengamuk di dalam tubuhnya seperti gerombolan binatang yang kejam dan haus darah. Yun Sang hanya memiliki tubuh kesengsaraan surgawi. Jika mereka menunggu bahkan beberapa napas lagi, energi pelet akan membunuhnya sepenuhnya atau bahkan membuatnya meledak. Sanger. Segera, dorong energi pelet ke pembuluh darahnya yang dalam. Bernafas dengan berat, Yun Ting berteriak dengan suara yang sangat terguncang. Yun Xiang mendongak dan bertanya dengan suara serak, kamu tidak bisa merencanakan untuk masih lebih baik daripada mati. Selusin aura yang mendalam segera memasuki tubuh Yun Sang sekali lagi dan membimbing energi pelet yang mengamuk ke dalam pembuluh darah Yun Sang dengan hati-hati. Mereka bisa memadamkan energi ini semudah meniupkan api lilin, tetapi jika mereka mencoba ini di tubuh Yun Sang itu akan membunuhnya di tempat. Jadi satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membimbingnya di tempat lain. Alasan mereka memilih untuk mengarahkannya ke pembuluh darah yang dalam adalah karena itu adalah satu-satunya organ yang cukup kuat untuk memegang kekuatan tanpa membunuh Yun Sang. Namun, nadinya yang dalam pasti akan rusak atau bahkan hancur total. Segera, semua energi pelet dipandu ke dalam pembuluh darah Yun Sang. Itu rusak tak bisa dikenali hanya dalam sekejap mata. Yun Ting melangkah maju dan mengirim gelombang energi yang mendalam ke dalam pleksus matahari Yun Sang melalui ujung jarinya. Darah mengalir keluar dari giginya saat dia melakukan itu. Ledakan. Energi mengamuk dimusnahkan oleh kekuatan Yun Ting sedikit demi sedikit. Pada saat energi pelet benar-benar hancur, begitu juga pembuluh darah Yun Sang yang mendalam. Energi yang mendalam dengan cepat hancur menjadi tidak ada. Keheningan menyelimuti kuil leluhur. Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah napas terberat yang pernah mereka ambil. Semua orang menatap Yun Sang yang pingsan dan berlumuran darah di tanah. Kekuatan hidupnya menjadi sangat lemah, dan dia kehilangan energi yang dalam setiap detik. Tidak akan lama sebelum mereka pergi sepenuhnya. Pemulihan setelah itu tidak mungkin. Itu karena pembuluh darahnya yang dalam hancur. Benar-benar dan benar-benar hancur. Bagaimana ini terjadi? Gumam Yun Ting sambil merasa lumpuh. Tangannya membeku, dan pupil matanya benar-benar kehabisan warna. Sanger, Yun Xiang memanggil lembut sebelum mengepalkan giginya. Dia menundukkan kepalanya dan bergetar seperti daun. Mendesah. Semua penatua menghela nafas dengan sedih. Mereka tampak seperti mereka telah berumur bertahun-tahun pada saat yang sama. Pegangan surgawi berwarna ungu Yun Sang adalah keajaiban. Transformasi nadi yang dalam adalah keajaiban. Adapun pelet kuno Yun Suci, itu adalah objek sakral paling suci dan misterius klan. Mereka bersedia memberi Yun Sang yang terbaik. Hari ini, mereka bahkan mengumpulkan para ahli terkuat mereka untuk memberinya pelet kuno Yun Suci. Tapi, hancur. Pelet kuno Yun Suci, tidak, mereka telah menghancurkan Yun Sang. Dan dengan itu, harapan dan masa depan klan juga. Pada hari Yun Sang kembali ke klan, semua yang dia tunjukkan kepada mereka telah mengangkat semangat mereka tidak seperti sebelumnya. Dia seperti sinar cahaya yang memisahkan dunia kelabu, gelap yang akhirnya, dan dia membuat mereka merasa seperti surga masih mengawasi klan mereka. Meskipun darah di nadinya bukan milik kepala klan, tidak ada yang keberatan dengan penggantian Yun Xiang sebagai kepala klan muda. Tapi, seperti lelucon kejam dari surga, Yun Sang benar-benar hancur. Lebih buruk lagi, merekalah yang menyebabkan kehancurannya. Ketua, Yun Xiang tidak bisa mengatakan hal lain selain itu. Yun Ting menutup matanya untuk waktu yang lama. Seolah-olah dia takut menatap kenyataan kejam di mata. Yun Ting, Grand Elder yang berdiri di tengah-tengah tiga Grand Elder mulai dengan suara yang sangat berat, mari kita aktifkan ritual darah terlarang. Petik 2. Yun Ting tiba-tiba membuka matanya. Yun Xiang berbalik untuk melihat Grand Elder dengan kaget. Kakek tua di sisi kanan berkata perlahan, ini adalah seni terlarang yang dilarang oleh nenek moyang kita untuk digunakan, tetapi pada titik ini, kita tidak lagi punya pilihan. Paling tidak, kita harus menjaga pegangan ungu surgawi. Petik 2. Apa yang disebut, ritual darah terlarang, ini benar-benar metode transfer darah yang kejam.
Itu memiliki kemampuan mentransfer surga menangani kekuatan surgawi dari satu kerabat ke kerabat lainnya. Namun, klan Yun yang darahnya diambil, pasti mati. Menangani surga kekuatan surgawi adalah semacam kekuatan garis keturunan. Itu tidak akan hilang bahkan jika urat nadi seseorang hancur. Daging layu Yunting bergetar hebat, tapi dia akhirnya tidak bisa menolak saran dari tetua. Sebuah suara tak berdaya keluar dari bibirnya, "Tetua, tolong persiapkan formasi transfer darah segera." Petik 2. Yun Sang telah menjadi lumpuh total, dan sama sekali tidak ada harapan untuk sembuh. Ini berarti bahwa pegangan ungu yang luar biasa ajaibnya benar-benar tidak berguna baginya. Itu sangat kejam bagi Yun Sang untuk mentransfernya ke orang lain, tapi setidaknya keajaiban terakhir dari klan Yun tidak akan mati bersamanya. "Sianger," Yunting memanggil. Namun, dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. "Saya mengerti." Yun Xiang menghela nafas. "Aku akan mewarisi pegangan surgawi ungu Sanger. Aku juga akan menanggung beban yang adalah hidupnya. Aku tidak akan membiarkan pengorbanannya sia-sia apapun yang terjadi." Petik 2. Ritual darah terlarang, tabu perlahan mulai di tengah-tengah suasana yang mengerikan. Yun Sang berbaring tanpa suara di lantai. Bahkan bibirnya sudah benar-benar pucat. Dunianya hancur karena kesakitan dan kegelapan. "Ini menyakitkan. Sakit. Seseorang. Selamatkan aku." Sosok ayahnya, sosok ibunya, sosok Yun Che, dan cahaya gelap tapi hangat melintas di matanya. Dia mencoba segalanya dengan kekuatannya untuk menyentuh cahaya hitam. Gumaman yang datang dari jiwa bergema di seluruh dunia buram kesadarannya. Senior. Yun Che telah diam sejak dia meninggalkan Heavenly Handle Yun Clan. Bahkan Qianye Yinger memilih untuk tidak segera berbicara dengannya. "Di mana kita akan pergi?" Qianye Yinger akhirnya berbicara setelah beberapa saat. "Dimanapun nasib membawa kita." Petik 2. "Kalau begitu, aku punya tempat yang bagus dalam pikiran." Petik 2. "Di mana?" "Alam Dewa Awal Mutlak." Petik 2. Yun Che berbalik dan menatapnya dengan cemberut. "Berpikir fleksibel," kata Qianye Yinger perlahan. "Kamu sangat bagus dalam seni penyembunyian, dan kamu sekarang memiliki kendali atas kekuatan angin. Tidak ada seorang pun di wilayah Surgawi Timur yang akan mengenali Anda jika Anda menyamar dan berpura-pura menjadi praktisi angin yang mendalam." Petik 2. "Adapun aku bahkan lebih aman daripada kamu karena Ni Yuan Stone. Memang benar kau dan aku dibawa ke tempat ini pada awalnya, tetapi kekuatan itu juga tidak bisa menghentikan kita lagi, kan?" Petik 2. "Aku sudah pernah ke alam Dewa Absolute Beginning berkali-kali. Saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak ada tempat di dunia yang lebih cocok untuk kultivasi daripada tempat itu," Qianye Yinger berkata ketika kilatan dingin melintas di matanya. "Tentu saja, bahaya yang akan kita hadapi sama dengan peluang yang akan kita terima." Petik 2. "Aku akan mempertimbangkannya." Yun Che tidak menerima saran itu, tapi dia tidak bisa tidak memikirkan seorang gadis dalam gaun pelangi ketika nama itu muncul. "Cai Zi. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Aku ingin tahu apakah dia sudah mendengar tentang apa yang terjadi padaku dan Jasmine." Dentang. Tiba-tiba, kilasan kegelapan yang tidak wajar muncul di mata Yun Che. Qianye Yinger juga memperhatikannya. Apa itu? Dia menemukan bahwa wajah Yun Che menjadi gelap yang tidak wajar sebelum dia bahkan menyelesaikan kalimatnya. Tanpa sepatah kata, dia meraih bahu Qianye Yinger dan langsung kembali ke Heavenly Handle Yun Clan seperti tornado. Bab 1590-1590. Apakah sesuatu terjadi pada gadis itu? Qianye Yinger segera menemukan alasan di balik perubahan Yun Che dalam ekspresi dan aura. Jejak kegelapan yang ditinggalkan Yun Che di dalam Yun Sang jelas dipenuhi dengan sedikit energi jiwanya. Namun, itu hanya kurang dari 2 jam sejak mereka meninggalkan Heavenly Handle Yun Clan. Dan apapun yang terjadi padanya selama ini jelas-jelas serius. Yun Che tidak menjawab Qianye Yinger. Ekspresinya gelap dan dingin. Itu karena emosi yang dia rasakan dari energi jiwa yang dia tinggalkan di Yun Sang adalah rasa sakit dan putus asa. Kecepatan Yun Che mencapai tingkat yang menakjubkan ketika angin mendorong ekstreme Mirage Lightning. Dia hampir cukup cepat untuk menembus ruang sudah. Dalam waktu kurang dari 15 menit, dia telah kembali ke daerah kilat Yun Clan. Masih memegang Qianye Yinger, Yun Che melewati daerah kilat tanpa jeda. Awan di langit bergerak sedikit, tetapi tidak menembakkan kilat ke arah mereka. Ketika mereka memasuki domain Heavenly Handle Yun Clan, Yun Che melambat dan memperluas indera spiritualnya ke segala arah. Namun, dia tidak bisa merasakan Yun Sang. Jelas ada penghalang yang menghalangi pria itu untuk merasakannya seperti biasa. Dia menutup matanya sementara untuk mencari energi jiwa yang dia tinggalkan di dalam Yun Sang, dan segera dia mengarahkan pandangannya ke kuil leluhur Yun Clan dan terbang ke arahnya. Yun Che dan Qianye Yinger adalah surga-surgawi para tamu terhormat Yun Clan, dan ketika mereka pergi, mereka tidak memberitahu siapapun tentang keberangkatan mereka selain Yun Sang. Karena daerah kilat tidak bereaksi terhadap mereka, tidak ada yang tahu bahwa keduanya telah pergi dan kembali ke klan. Klan Yun di tanah terkejut melihat mereka melompat melintasi langit seperti kilat, tapi tidak ada yang berpikir untuk memperingatkan seseorang atau menghentikan mereka di jalur mereka. Mereka semakin dekat ke kuil leluhur, tapi kekuatan hidup Yun Sang semakin lemah. Beberapa saat kemudian, penghalang berwarna ungu tua yang meliputi seluruh kuil memasuki penglihatan mereka. Penghalang itu tidak terlalu kuat. Itu ada di sana terutama untuk memperingatkan orang-orang jauh dari kuil. Lagi pula, siapa yang akan mengganggu kuil leluhur dengan pembatas yang jelas seperti itu? Setidaknya tidak ada klan Yun. Hancurkan, kata Yun Che dengan gelap.
Pedang lembut berwarna emas Qianye Yinger yang tergantung di pinggangnya terbang keluar dan menyebabkan retakan ribuan meter muncul di udara. Celah emas segera membelah penghalang petir ungu dan menghancurkannya dalam sekejap. Raungan marah keluar dari kuil leluhur ketika penghalang hancur, siapa yang berani? Bang! Pintu batu tebal dan berat di pintu masuk dihancurkan dengan kejam. Kelompok orang yang baru saja selesai membangun formasi transfer darah dan akan melakukan tabu terkejut ketika mereka melihat siapa penyusup itu. 22 praktisi terdalam terkuat dari Heavenly Handle Clan Yun saat ini hadir di kuil leluhur. Hanya tekanan roh yang mereka keluarkan sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang tidak bisa bernapas. Yun Sang berada di pusat aura ini. Pucat pasi dan nyaris tak bernafas, dia berbaring di tanah seperti rumput yang tak bernyawa. Di bawahnya, cahaya berkelip-kelip dari formasi mendalam berwarna merah menakutkan mengecat tubuhnya dengan warna merah. Penguasa surgawi secara alami memiliki pikiran yang kuat, tetapi semua orang termasuk Yun Ting tampak panik, tidak marah, ketika Yun Ce tiba-tiba menerobos masuk ke kuil leluhur mereka. Mereka tidak bisa memberitahu siapapun tentang fakta bahwa Yun Sang dihancurkan, apalagi ritual darah terlarang. Namun, kedua fakta telah terpapar pada orang luar, Yun Ce. Keheningan berlangsung selama sepersekian detik. Kemudian, Yun Ce muncul di sebelah Yun Sang dan dengan lembut mengangkatnya ke udara. Gerakannya akhirnya memecah kelompok karena keterkejutan mereka. Yun Xiang berjalan menuju Yun Ce dan berkata, biarkan dia pergi. Namun, sebuah tangan kuno menangkapnya dan menghentikannya. Yun Ting menggelengkan kepalanya pada Yun Xiang dan berkata tanpa daya, tinggalkan dia. Dia adalah penyelamat Sanger. Petik 2. Yun Ce adalah orang yang merawat Yun Sang selama setengah tahun ia hilang, belum lagi bahwa dialah yang menyelamatkannya. Jelas bagi semua orang bahwa Yun Sang memegang perasaan yang sangat khusus terhadap Yun Ce, dan sangat bergantung padanya. Kehancuran Yun Sang sudah menyebabkan mereka sangat menyesal, tetapi pemandangan Yun Ce hanya memperdalam perasaan itu lebih jauh. Apa yang kalian lakukan padanya? Tanya Yun Ce sambil menekankan tangannya ke dada Yun Sang. Dia tidak melihat ke atas, dan suaranya terdengar begitu tenang sehingga bahkan Qianye Yinger tidak dapat mendeteksi emosi apapun darinya. Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Heling. Iblis dalam hati Yun Ce jelas mengeluarkan geraman rendah, serak. Dia buru-buru berkata, tolong tunggu, Tuan. Semua orang di sini baik untuk Yun Sang. Pasti ada semacam alasan. Petik 2. Yun Ting menghela nafas dan berkata, Yun Ce, kaulah yang menyelamatkan Sanger, dan kamu memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Saya kira kita tidak seharusnya menyembunyikan kebenaran untuk Anda karena Anda sudah melihat ini dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Kami bekerja bersama untuk memperbaiki pelet kuno Yun Suci, yang ditinggalkan nenek moyang kami. Itu untuk meningkatkan bakat dan kultivasi Sanger. Namun, kami tidak pernah membayangkan bahwa roh pelet akan mengalami transformasi selama ratusan ribu tahun ia disegel. Kami tidak punya pilihan selain untuk mengarahkan energi pelet yang mengamuk ke dalam pembuluh darahnya yang dalam untuk mempertahankan hidupnya. Petik 2. Yun Ting menutup matanya dengan menyakitkan dan melanjutkan, kami menghancurkan Sanger dan harapan klan kami. Ini adalah kesalahan besar yang tidak bisa kami ubah. Anda akan benar memarahi kami untuk kegagalan kami. Petik 2. Yun Ce sedang mengedarkan keajaiban hidup surgawi dan jalan agung Buddha saat ini. Wajah Yun Sang perlahan mendapatkan sedikit warna saat energi mendalam yang ringan membawa energi dewa kemarahan ke dalam tubuh mungilnya. Dia tidak ragu bahwa Yun Ting mengatakan yang sebenarnya. Pelet ungu yang disegel oleh penguasa surgawi dan memancarkan energi roh aneh di samping, dan energi pelet yang tersisa di dalam tubuh Yun Sang adalah bukti dari kata-kata Yun Ting. Tiba-tiba, Qianye Yinger berbicara, jika itu benar, maka katakan padaku, ada apa dengan formasi transfer darah ini? Orang-orang sedikit menolak keras ketika mereka mendengar pertanyaannya. Apa maksudmu? Yun Ce mendongak dan bertanya. Dia telah mendengar nada suaranya, dan melihat perubahan nyata dalam ekspresi orang lain. Qianye Yinger pernah mengatakan kepadanya bahwa klan Dewa Brahma memiliki kekuatan garis keturunan yang unik. Secara alami, mereka tahu beberapa seni tabu seperti pemindahan kekuatan garis keturunan. Yun Ce mungkin tidak mengenali formasi merah tua di bawah Yun Sang, tapi Qianye Yinger tahu apa itu saat dia melihatnya. Ini adalah formasi transfer darah yang digunakan untuk mentransfer kekuatan garis keturunan seseorang dari satu orang ke orang lain. Ini dianggap sebagai formasi pengorbanan yang sangat kejam, dan itu dianggap tabu di bidang apapun. Petik 2. Darah dan vitalitas pengorbanan sepenuhnya dikuras sehingga kekuatan garis keturunan mereka dapat ditransfer atau digabungkan menjadi orang dengan garis keturunan yang sama. Petik 2. Yun Ce. Petik 2. Qianye Yinger tahu betul reaksi macam apa yang penjelasannya akan menarik dari Yun Ce, tapi dia terus menuangkan minyak ke api dan berkata, saya kira gadis itu masih memiliki kegunaannya bahkan setelah dia lumpuh oleh mereka. Mereka berencana untuk menggunakan seni tabu untuk menanggalkan pegangan ungu surgawi. Tidak heran seseorang ingin memusnahkan klan mereka. Petik 2. Formasi transfer darah adalah formasi yang benar-benar tabu yang bertentangan dengan cara manusia dan bahkan cara alami. Itu bahkan tabu di antara tabu untuk Heavenly Handle Yun Clan. Secara harfiah tidak ada seorang pun di sini yang pernah melakukan kontak dengan hal seperti ini sebelumnya, dan mereka pasti tidak berpikir bahwa mereka akan dipaksa untuk mengoperasikan tabu yang kejam suatu hari nanti. Yun Ce tidak bergerak atau bereaksi sama sekali. Masih mengedarkan keajaiban hidup surgawi, ingatan akan Jasmine dan Caizi yang dimeteraikan ke dalam formasi pengorbanan melewati matanya. Fakta bahwa Qianye Yinger telah mengungkapkan formasi transfer darah, mengekspos dosa mereka dan mengejek mereka pada akhirnya menyebabkan penghinaan mereka berubah menjadi kemarahan dengan segera. Kurang ajar, tetua besar mengeluarkan geraman marah.
Penatua kedua bangkit dan mengirim auranya menabrak Qianye Yinger seperti gelombang pasang sambil berkata, berlutut dan minta maaf, dan Anda akan bisa hidup. Berhenti. Kata Yunting sebelum membatalkan aura Yun Fu dengan miliknya. Dia menghela nafas berat dan berkata, kamu menyelamatkan Sanger sebelumnya. Anda adalah tamu kami yang terhormat dan dermawan kami. Pergi dalam 2 jam, dan kami tidak akan meminta Anda untuk membayar kejahatan intrusi dan pelanggaran Anda. Petik 2. Yun Xiang berkata dengan mendesak, tapi jika mereka menyebarkan berita tentang ini. Jadi bagaimana jika mereka melakukannya? Yun Ting tertawa pahit. Kami memilih untuk melakukan ini, bukan? Yun Ce mengangkat Yun Sang dan perlahan berbalik. Tatapannya perlahan melintasi 22 penguasa surgawi di depannya sebelum akhirnya berhenti di Yun Ting. Dia bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Dia terdengar sangat tenang, seolah-olah dia adalah orang asing yang bertanya tentang sesuatu yang tidak penting baginya. Letakkan Sanger dan keluar dari kuil kami, kata Yun Xiang sambil melangkah maju sebelum Yun Ting bisa memberinya jawaban. Pria muda itu menatap Yun Ce dengan dingin sebelum melanjutkan, kamu telah menerobos masuk ke kuil leluhur kami dan menyinggung klan kami. Kepala klan kami telah memberi Anda banyak wajah dengan memperlakukan Anda dengan murah hati seperti dia. Keluar dari tempat ini sekarang sebelum saya berubah pikiran. Jawab aku, mengapa Anda melakukan ini? Mengabaikan teriakan marah Yun Xiang sepenuhnya, Yun Ce dengan tenang mengulangi pertanyaannya untuk kedua kalinya. Tapi untuk beberapa alasan, rasa dingin tiba-tiba masuk ke tubuh Yun Ting entah dari mana. Ini, jelas bukan yang kita inginkan. Jawaban Yun Ting terdengar sangat lemah. Yun Ce terus berbicara dengan nada tenang. Dari penampilan pelet kuno ini, hanya roh surgawi dan di atasnya yang dapat mengkonsumsinya dengan aman, dan itu dengan asumsi orang tersebut didukung. Yun Sang baru saja memasuki alam kesengsaraan surgawi, dan kemungkinan terjadi kesalahan bahkan jika dia mendapat dukungan dari guru surgawi sangat tinggi. Apakah Anda dengan serius mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak mengetahui hal ini? Kamu adalah orang-orang yang menghancurkannya dengan tanganmu sendiri, dan formasi transfer darah ini adalah bagaimana kamu membalasnya. Yun Ting memalingkan muka dan berkata dengan sedih, tenggat waktu sudah dekat. Semuanya, baik itu pelet kuno Yun Suci atau formasi transfer darah, adalah demi masa depan yang tidak pasti. Kami tidak punya pilihan lain. Petik 2. Ketua klan, Anda tidak perlu menjelaskan apapun kepadanya, kata Yun Xiang dan mengarahkan telapak tangannya lurus ke Yun Ce. Dia melanjutkan, saya tidak peduli seberapa dekat Anda dengan Sanger, tapi dia adalah anggota Heavenly Handle Yun Clan, ini adalah pengorbanannya demi klan. Tetapi Anda hanyalah orang luar dari awal sampai akhir. Orang luar seperti Anda tidak berhak mengganggu bisnis kami. Petik 2. Pelanggaranmu hari ini telah membatalkan bantuanmu sebelumnya. Ekspresi dan nada Yun Xiang berubah lebih gelap. Jadi ini peringatan terakhirmu. Keluar dari sini sekarang, atau kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi. Yun Ce membalik telapak tangannya sekali, dan kekuatan Divine Miracle of Life berubah dengan gerakan. Saat ini, Yun Ce memfokuskan seluruh pikiran dan kekuatannya ke Yun Sang, dan dia tidak berani terganggu bahkan sedetik pun. Jika tidak, kuil mungkin sudah dipenuhi oleh tubuh. Sanger masih pucat pasi. Dia mendongak dari wajahnya dan tersenyum pada orang-orang di depannya. Dia berkata, di mata Anda, minat klan jauh lebih penting daripada hidupnya. Alasan kamu memperlakukannya dengan baik adalah demi klan. Bahkan ketika Anda melumpuhkannya dan siap untuk mengorbankannya dalam ritual kejam, Anda masih percaya Anda benar karena itu demi klan. Petik 2. Semuanya terdengar masuk akal dan adil. Saya bahkan akan mengakui bahwa saya tidak berhak mengganggu bisnis klan Anda karena saya orang luar. Petik 2. Tatapannya perlahan-lahan menyapu wajah Divine Sovereign saat dia melanjutkan, bagiku, hidupnya jauh lebih penting daripada gabungan semua kehidupanmu. Dengan logika itu, apakah itu berarti aku akan benar-benar sempurna jika aku membunuh kalian semua untuk apa yang telah kau lakukan padanya? Petik 2.